سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. Pertama, kita akan dikenalkan istilah-istilah ini, pengelolaan halaqah tarbiyah remaja. Ya, dan apa harap kita semua dari hadirnya pengelolaan halaqah ini. Kemudian yang kedua, pengenalan program-program pembinaan dan kurikulum khusus tarbiyah remaja. Kemudian bagaimana apalagi namanya actionnya ya, praktiknya dalam pelaksanaan dan pengajaran tarbiyah remaja itu. Dan yang terakhir adalah kita akan kenalkan tentang pokok-pokok bahasan beberapa materi yang ada di tarbiyah remaja. Saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan pertama, pengelolaan halaqah tarbiyah remaja termaji, kita akan sedikit mengenalkan istilah-istilah yang ada tadi. Ya. Yang pertama pengelolaan. Yang kedua halaqah. Jadi pengelolaan insya Allah kita sudah memahami bersama. Yang diinginkan dari kata ini adalah sebuah pengaturan, sebuah penataan, ya, suatu kegiatan. Sedangkan halaqah banyak kita sudah mendengarkan dan mungkin ada beberapa istilah yang kita sudah baca dari kata halaqah ini, tapi yang kami tuliskan di sini ya bisa kita baca. Kumpulan individu berkelompok kecil yang berkelanjutan, ya punya jadwal yang rutin ya, dan berkeinginan kuat untuk membentuk kepribadian muslim atau muslimah secara terpadu yang berlandaskan kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya sesuai pemahaman salafus soleh, dengan menghadirkan seorang pembimbing atau seorang pembina, seorang guru, seorang ustadz, seorang murabi, seorang ustadzah, seorang murabiah. Ya, ini yang diinginkan dari kata halaqah ini. Ya. Selanjutnya, kalau kita bisa tarik sebuah kesimpulan dari dua kata tadi, pengelolaan halaqah, ya maka kita bisa simpulkan bahwa pengelolaan halaqah itu sebuah pengaturan, sebuah penataan kegiatan berkelompok guna mengantarkan seseorang menjadi pribadi muslim atau muslimah yang ideal melalui suasana lingkungan kelompok halaqah yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Ya, jadi kita harapkan pengelolaan halaqah nanti itu ya tercipta suasana lingkungan kelompok halaqah itu yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena yang kita hadapi adalah ya kalau kemarin anak-anak, sekarang remaja. Maka selain kondusif, efektif juga harus menyenangkan di dalam pengelolaan halaqah tersebut. Ya, nanti kita akan lihat apa yang diinginkan dari kata kondusif, efektif, dan menyenangkan itu. Baik. Nah, yang pertama tadi lingkungan halaqah yang kondusif. Jadi yang dimaksud dari kata kondusif di sini adalah sebuah situasi yang tenang dan mendukung terlaksananya suatu kegiatan agar memberikan hasil yang diinginkan. Ya, jadi ada situasi yang betul-betul tenang dan sangat mendukung untuk terlaksananya suatu kegiatan, sebuah kegiatan agar memberikan hasil yang diinginkan oleh kita semua. Nah, tentunya yang mendukung ini adalah adanya tempat halaqah yang nyaman dan sarana prasarana yang memadai yang mendukung terlaksananya sebuah lingkungan halaqah yang kondusif ini. Ya. Kemudian selanjutnya dari kata efektif kita bisa melihat bahwa efektif sebuah usaha untuk mencapai target, hasil, dan tujuan yang diharapkan pada waktu yang telah ditentukan. Ya, agar bisa efektif, maka kita butuh yang namanya program. Butuh jelas ya materi yang akan disampaikan. Jadwal juga harus jelas ya, serta tentunya harus ada pembina, pembimbing yang 3S. Sedia, siap, dan setia. Ya, jadi memang harus disediakan seorang pembina, seorang pembimbing, seorang murabi, seorang murabiah, dan bukan hanya tersedia, tapi mereka juga siap untuk membina dan setia menemani mereka sampai mudah-mudahan mereka suatu saat menjadi kader ya, generasi pelanjut kita. Kemudian selanjutnya, kata menyenangkan di sini
sebuah pemberian materi yang kreatif dan inovatif agar tidak membosankan dan menambah gairah semangat dalam menuntut ilmu. Ya, jadi menyenangkan, terciptanya sesuatu yang menyenangkan dalam lingkungan halaqah tarbiyah remaja, ya, sebuah pemberian materi, penyampaian materi yang penuh dengan kreativitas dan inovatif agar tidak membosankan dan menambah gairah semangat mereka, para remaja, dalam menuntut ilmu, dalam bermajelis ilmu bersama kita. Nah, bagaimana agar pembinaan halaqah tarbiyah itu menyenangkan? Maka kita sebagai seorang pembina, seorang pembimbing, seorang pemberi materi, seorang murabbi, seorang murabbiyah, ya terus menambah keilmuan, wawasan-wawasan, terutama sekali tentang seni-seni pengajaran. Ya, tentang bagaimana seni-seni pengajaran, begitu juga tentang, tapi dulu sebentar, minta izin. Ya, membalas chat. Ya, jadi seni pengajaran, ya, seni bagaimana menyampaikan sebuah materi itu. Ya, kalau kita bisa melihat di sini, ya, dari kata seni yang dimaksud, ya, seni pengajaran adalah berupa sebuah metode pengajaran materi dengan menggunakan nada-nada suara dan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, para remaja, ya, disertai mungkin ada beberapa gerakan-gerakan isyarat dari sebagian anggota tubuh kita. Itu yang dimaksud dari kata seni pengajaran itu. Ya, kemudian penguasaan materi ice breaking, ya, karena ini insya Allah akan ada juga waktu khususnya dalam pelaksanaan tarbiyah remaja itu, ya, dari rincian waktu sebelum menutup dengan doa kafaratul majlis itu ada waktu khusus untuk pemberian materi ice breaking di depan, ya, binaan kita, para remaja kita. Maka kita juga harus mencoba untuk terus, ya, menambah keilmuan tentang ini, dan insya Allah, ya, LPPR sudah menyiapkan atau mengoleksi beberapa bentuk-bentuk permainan yang kita pelajari di situ. Baik. Nah, di sini lagi ada kata tarbiyah dan remaja. Ya. Dua kata. Untuk kata tarbiyah sendiri insya Allah kita semua sudah paham. Ya, paling tidak kita mengingatkan, ya, tarbiyah adalah sebuah aktivitas yang mulia yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian bimbingan, penyempurnaan akhlak, dan perasaan memiliki melalui tahapan proses dengan menghadirkan rasa kasih sayang, kelembutan hati, perhatian tulus, dan suasana bahagia guna menjadikannya pribadi muslim atau muslimah yang soleh-solehah, yang tangguh dan ideal. Ya, ini yang diingatkan dari kata tarbiyah itu sendiri. Ya, adapun remaja atau remaji tentunya versi LP2R, ya. Ini usia SMP. Usia SMP, usia 13 sampai 15 tahun, kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Nah, inilah beberapa istilah dari kata pengelolaan halaqah tarbiyah remaja. Nah, apa harapan kita semua dari adanya sebuah pengelolaan halaqah tarbiyah remaja yang kondusif, efektif, dan menyenangkan itu? Maka inilah beberapa, ya, sebuah harapan tentunya dari kita semuanya. Yang pertama, tersampaikannya materi pembinaan itu dengan baik dan mudah diterima atau dipahami oleh para remaja-remaji binaan kita. Yang kedua, semakin terjalinnya keakraban yang harmonis antara murabbi-murabbiyah dengan remaja-remaji dalam majelis ilmu itu. Kemudian yang ketiga, suasana pembinaan yang terus terasa hidup atau dinamis dan asik menyenangkan bagi para remaja atau remaji. Selanjutnya, membuat para remaja atau remaji merasa betah dan tetap bersemangat berada di halaqah tarbiyah. Dan yang terakhir, menanamkan sebuah rasa dalam diri para remaja-remaji bahwa bertarbiyah seperti yang biasa didengar dan dilihatnya itu ternyata itu sesuatu yang penting dan sangat bermanfaat. Ya, mungkin dari para remaja yang orang tuanya aktif tarbiyah, ya, dan kata tarbiyah itu tidak asing di telinga mereka, dan, ya, sempat mungkin juga dilihat
oleh mereka bagaimana orang tuanya bertarbiyah, yang selama ini masih bertanya-tanya dan mungkin berpikir kenapa harus capek-capek ya untuk bertarbiyah. Ya mudah-mudahan ya ketika mereka diadakan pembinaan oleh kita dengan lingkungan halaqah yang kondusif, efektif, menyenangkan, ya kemudian ada ya tertanam dalam dirinya sebuah rasa itu bahwa apa yang selama ini didengar dan dilihat dari orang tuanya dalam bertarbiyah, ya ternyata itulah suatu hal yang penting untuk diri seorang muslim dan sangat bermanfaat untuk diri, bahkan keluarga, dan secara umum ya kaum muslimin muslimat. Baik, ini adalah sebuah harapan dari pengelolaan halaqah tarbiyah remaja yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Baik, kita selingi dulu dengan sedikit yel-yel. Nah, ini ada warna apa ini ya? Coklat ya. Ustadz Ilyas, kalau di tempat antum ini warna apa yang kotak? Ustadz Ilyas monitor. Ustadz Ilyas apa ada di kamar mandi? Moderator kita kemana ini? Yes, Ustaz. Ada Ji. Oh. Warnanya apa di tempat antum ini yang kotak ini? Yang pemateri? Orange ya? Ya. Kita tes warna dulu ya. Yang sesama di Makassar. Baik. Lanjut saja. Ya, selanjutnya ada warna ungu ya. Ini untuk peserta. Jadi yang sebelahnya warna oranye, kecoklat-coklatan itu untuk pemateri, warna ungu peserta. Mungkin Ustaz Ilyas bisa meminta peserta mengaktifkan, terkhusus yang peserta ikhwah, untuk bisa mengaktifkan audionya dulu. Ya. Jadi kita yel-yel dulu sebelum masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi kalau kami bilang murabbiah, berarti dijawab dengan siap. Kalau tarbiyah remaja dijawab dengan aktifkan. Kalau disebutkan kata buktikan, dijawab dengan insya Allah. Kemudian sebutkan kata Islam, dijawab dengan semakin jaya. Yes, Allahu Akbar. Baik, kita mulai ya. Jawab. Bismillah. Murabbiah. Ya, belum. Ya. Baik, kita ulangi lagi. Lebih kompak lagi. Ya. Murabbiah. Halo, Assalamualaikum. Tarbiyah remaja. Aktifkan. Buktikan. Islam. Yes. Allah. Ya, baik, kayaknya sepertinya diulangi dulu dan fokus ke sini. Ya, obrolan keluarganya disimpan dulu. Kita fokus ke yel-yel, ya. Baik, bismillah. Kita mulai. Murabbiah. Ya. Tarbiyah remaja. Buktikan. Allah. Islam. Semakin jaya. Yes. Allahu Alhamdulillah, ya. Jadi insya Allah setelah kita mengikuti BIMTEK ini kita siap ya mentarbiyah remaja, dan tentunya kami butuh bukti dan bukan sekedar janji. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembinaan remaja dan kurikulum. Jadi di kesempatan ini kami akan tampilkan beberapa bentuk program-program pembinaan di usia SMP atau remaja usia SMP, dan bagaimana bentuk kurikulum yang kami buat di LPPR ini dalam bentuk GBBP ya, garis besar program pengajaran. Kita lihat di sini bahwa program pembinaan remaja usia SMP, ya usia 13 sampai 15 tahun, kelas 7 sampai kelas 9, itu bernama Kreasi. Dan remaja Muslim intensif. Ya. Jadi kalau untuk anak usia SD namanya Trans, Tarbiyah Anak Soleh. Ya, kalau untuk remaja usia SMP ini namanya adalah Kreasi.
kajian remaja Muslim intensif. Ya. Baik, kemudian tahapan pembinaan pekanan kreasi terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama namanya kreasi basic, kemudian intermediate dan advance. Jadi awalnya ini kenapa harus ya model seperti ini? Awalnya ya waktu rapat dengan teman-teman di LPPAR di awal-awal, ya kita coba menghadirkan sebuah nama di buku nantinya itu nama-nama yang ke Inggris-Inggrisan katanya. Karena waktu itu melihat banyak di kalangan usia remaja SMP, status-status Facebooknya itu berbahasa Inggris. Jadi sepertinya mereka lagi suka-sukanya di sini. Jadi kita menggunakan kata ini dan insya Allah ini tidak sudah familiar ya. Apalagi dalam sebuah pelatihan-pelatihan itu biasa ada tingkat basic, intermediate, dan advance. Ya, beda dengan yang usia SD, tarbiyah anak soleh itu pakai level. Ya, kenapa waktu itu pakai level? Ya teman-teman mengatakan bahwa waktu itu anak-anak SD, ya di antara mereka ada yang begitu enjoy dengan gamenya, yang sehingga mereka begitu semangat untuk bercerita sudah level berapa, sudah level berapa. Jadi kita alihkan ke tahapan pembinaan di tarbiyah anak soleh level 1, level 2, dan level 3. Baik, kita kembali kreasi basic itu untuk pembinaan remaja-remaji usia kelas 7 SMP. Sedangkan kreasi intermediate remaja-remaji usia kelas 8 SMP, dan kreasi advance adalah untuk pembinaan remaja-remaji usia kelas 9 SMP. Ya. Adapun pelaksanaan pembinaan terbagi 3, ada materi pokok kreasi itu sendiri, kemudian materi penunjang dan materi program ekstra. Nah, kita lihat di sini sebagai materi pokok kreasi. Tunggu dulu. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi materi pokok kreasi yang pertama ini taksinul qiraah berupa bacaan Al-Qur'an, tapi kita juga ya siapkan untuk pengajaran dirosa bagi para remaja yang mungkin belum bisa membaca Al-Qur'an besar istilahnya. Ya, kalau mungkin nanti pembinaan ini diadakan di sekolah-sekolah negeri atau di sebuah halaqah tersendiri ya, komunitas kita buat sendiri misalkan di masjid atau di tempat lain yang kita bina itu sebagian belum bisa membaca Al-Qur'an besar. Maka disiapkan juga dirosah. Kemudian isi-isi materi yang ada di buku kreasi itu ada materi tentang ilmu dan keutamaannya, akhlak remaja muslim, ibadah, akidah, kemudian Rasulullah sebaik-baik idola, pakaian islami, dan problematika remaja. Ini materi-materi yang ada pada buku pembinaan remaja, tarbiyah remaja, ya, di buku kreasi ya. Selanjutnya hafalan surat-surat pendeknya atau hafalan surat-suratnya itu kita masih ambil di juz 30 lanjutan dari tarbiyah anak soleh, yaitu 9 surat. Dari surat At-Tariq sampai surat An-Naba. Ya, mohon maaf, jadi khusus di sekolah-sekolah yang insya Allah ya dikelola oleh Wahda yang sudah jelas ada mata pelajaran hafalan Qur'annya, maka yang seperti ini insya Allah sudah dilewati. Ya, tapi kami sampaikan bahwa memang sengaja tetap kita menggunakan hafalan ini dari surat-surat pendeknya At-Tariq sampai An-Naba, ya karena sekali lagi bahwa kedepannya ya, materi ini bukan sama dipakai di sekolah-sekolah Wahda, tapi di sekolah yang lain juga. Ya, maka kemungkinan besar di antara mereka belum menghafalkan juz 30. Ya mungkin At-Tariq sampai An-Naba banyak di antara mereka yang belum hafal. Nah, bagaimana dengan yang sekolah sudah menghafalkannya? Maka ya ini tetap dijadikan sebuah bentuk murajaah, mempermantap, disetorkan. Setelah itu nanti dikelola sendiri oleh murabbi-murabbiyah surat apa lagi yang ditugaskan kepada mereka untuk tetap dihafalkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, yang penting sebelum ke surat yang lainnya diselesaikan dulu At-Tariq An-Nabani ini, tetap didengarkan dulu oleh kita, disetorkan ya. Baik, kemudian hafalan 30 hadis-hadis pilihan dari Kitabul Jami', dan ini sudah disusun oleh LPPAR. Ya, nanti kita share di grup. Surat pendek adalah doa-doa harian. Ya, kalau di tarbiyah remaja ini selain surat-surat pendek adalah 30 hadis-hadis pilihan. Ya, ini 30 ini ya dirincikan di kreasi basic, intermediate, dan advance ya. Ini materi-materi pokok yang ada di pembinaan remaja di
buku kreasi ya, kajian remaja Muslim intensif. Kemudian selanjutnya untuk materi penunjang tunggu dulu. Mau tergeser slide-nya. Jadi yang dimaksud dengan materi penunjang itu adalah materi-materi yang bisa diadakan di proses pembinaan itu sementara berlangsung. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi materi penunjang yang dimaksud adalah materi-materi yang bisa dilaksanakan, dihadirkan ketika proses pembinaan itu sementara berlangsung. Jadi bersamaan dengan pemberian materi pokok. Tapi ada yang sudah terjadwal, ada punya waktu khusus, ya, ada yang sekali-kali saja dihadirkannya. Ya, di sini ada pembacaan kisah, ada games, ada latihan kultum, ada bahasa Arab, ada khot, ya, atau dan kaligrafi. Nah, yang tiga ini pembacaan kisah, games, dan kuis, latihan kultum ini sudah ada waktu tersendiri yang dirincikan dari proses pembinaan tarbiyah remaja yang berlangsung itu. Ya, nanti kami akan jelaskan di panduan pelaksanaan pengajaran tarbiyah remaja, ya. Jadi ini tetap selalu ada walaupun nanti kami jelaskan antara pembacaan kisah dan kultum ini diselang-seling, ya. Sedangkan untuk bahasa Arab baik dalam bentuk ya hafalan mufradat atau pengenalan mufradat, kosakata maupun hiwar, percakapan sederhana, percakapan sehari-hari, begitu juga khot atau kaligrafi, ya. Ini dihadirkan sesekali saja ya, sebagai bentuk selingan kepada mereka ya di program berjalannya pembinaan itu, tarbiyah remaja itu. Selanjutnya ada program ekstra. Ya, program ekstra ini yang dilakukan di luar proses pembinaan berlangsung. Jadi misalkan proses pembinaan tarbiyah itu setiap hari Kamis, ya, misalkan jam sekian sampai jam sekian, maka program ekstra itu di luar dari hari Kamis atau di luar dari pekan itu, ya, sebagai program halaqah tarbiyah remaja kita. Ada namanya lomba. Ya, lomba ini nanti bisa diikutkan saja di kegiatan mabit atau outbound. Ya, ada lomba ilmiah dalam bentuk bagaimana memahami materi-materi yang sudah disampaikan di tarbiyah, ya, apakah mau ranking 1, tidak semat, atau tebak kata dan sebagainya. Ya, jasa dia, ya, bisa bentuk tarik tambang, balap karung, futsal, dan kemudian gerakan jurus, ya, renang, terserah. Ya, kemudian olahraga. Ya, ini ada renang, ada memanah, dan bela diri. Ya, kalau basic itu renang, misalnya intermediate renang dan memanah. Kalau advance itu renang, memanah, dan bela diri. Ya, ini juga bisa diadakan mungkin sekali dalam sepekan atau sekali dalam 2 pekan. Ya. Kemudian mabit tadi, ya, hari bersama bisa diadakan di sekolah kita atau di masjid tertentu atau di tempat-tempat yang sudah disepakati. Ya, rihla dan outbound. Nah, di sini kegiatan yang mungkin bisa dirangkaikan juga antara mabit, ya, outbound dengan lomba. Kemudian baksos, ya, mungkin kita menanamkan jiwa sosial kepada para remaja. Jadi ketika ada musibah yang terjadi yang mungkin masih bisa kita jangkau, ya, kita ajak mereka untuk ikut peduli, ya, tentunya menyiapkan beberapa sumbangan-sumbangan yang atas nama halaqah kita, dan kita ajak mereka, ya, agar mereka tertanam dalam dirinya jiwa sosial, jiwa kepedulian sesama manusia. Kemudian mungkin juga bisa, ya, ada nasid-nasid yang mungkin tentunya kalau kita bisa kita sendiri yang melatih, dan kalau tidak ya mungkin bisa memanggil teman kita. Tapi sebagai catatan, ya, kadang kita sebagai pelatih yang suaranya pas-pasan, alhamdulillah bisa melahirkan yang kita latih itu suaranya yang luar biasa. Ya, jadi kita cuma pas-pasan begini-begini, ternyata anak-anak kita lebih bagus, ya, nggak jadi masalah, ya, itu. Yang penting tahu liriknya. Ya, kemudian pengembangan minat dan bakat. Ya, kita tetap, ya, hadirkan beberapa kegiatan pengembangan ini dalam bentuk menghadirkan karya-karya. Apakah yang berbentuk IT ataupun karya langsung, ya, karya langsung seperti bagaimana kita membuat sebuah tulisan, bagaimana kita apalagi namanya menggambar, melukis, membuat kaligrafi, kemudian membuat karya-karya misalkan dari pipet, dari apa, itu secara langsung. Ya, yang IT-nya seperti tadi, ya, bagaimana penggunaan media sosial yang bermanfaat, ya, pembuatan konten YouTube, kemudian aplikasi-aplikasi poster dakwah yang ada di HP, ya. Jadi kita juga selingi dengan
kegiatan-kegiatan ekstra seperti ini kepada mereka. Ingat, anak dan remaja butuh yang namanya gerak dan kegiatan. Mereka tidak mau sepi, bersendiri, yaitu kurang nyaman bagi anak remaja, sehingga kita terus hadirkan ya kegiatan-kegiatan selain pembinaan intinya sekali sepekan itu, ya kita juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menghidupkan ya suasana hati mereka, ya agar mereka juga tetap bersemangat bersama kita dalam pembinaan, dan tentunya yang paling kita inginkan adalah mereka betul-betul betah ya bersama kita di halaqah tarbiyah tersebut. Baik, ini adalah beberapa bentuk program pembinaan yang ada pada pembinaan remaja. Kemudian untuk kurikulumnya, ya insya Allah di sini sudah banyak paham, apalagi ada ketua yayasan di sini, kepala sekolah juga, ya tentang arti kurikulum, dan tentunya banyak yang memberikan arti ya kurikulum itu dari para ahli, tapi sedikit saja sebagai kesimpulan yang sebagai apa ya namanya ya, dari beberapa yang kami sempat baca ya kami simpulkan, bisa diartikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi atau pokok bahasan, dan materi pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang nanti kalau di LPPR ini tertuang dalam bentuk GBPP. Ya, dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran yang nanti ada kolom-kolom di dalamnya. Ya, kita akan jelaskan setelah ini komponen kurikulum yang ada di GBP tersebut. Nah, ini jadi ada 4 ya. Nanti komponen kurikulum dalam bentuk GBP yang dibuat oleh LPPAR sebagai panduan pelaksanaan atau batasan-batasan materi. Iman. Baik. Jadi batasan-batasan materinya ya tertuang di GBPP ini. Nanti kami akan menjelaskan atau kami perlihatkan gambaran umumnya saja GBPP yang dibuat oleh LPPAR untuk panduan pengajaran buku kreasi. Baik, jadi nanti di GBPP ada tujuan. Ya, tujuan ini ada 2, ada tujuan kurikuler umum ya, kemudian yang kedua instruksional, tujuan khusus, kemudian ada juga bahan pengajaran yang berisi pokok bahasan dan kegiatan-kegiatan pembelajaran itu, kemudian program pembelajaran, ya di situ ada batasan materi dan bentuk-bentuk hafalannya. Dan kemudian ada metode pengajaran, ya. Baik, kami akan perlihatkan. Nah, ini adalah GBPP yang dibuat oleh LPPAR DPP Wahda Islamiyah sebagai panduan acuan ya batasan-batasan materi yang kita ajarkan kepada remaja melalui buku kreasi ya, buku kreasi. Ya, kita lihat di sini. Misalkan pertama kreasi basic usia SMP kelas 7 ya, yang warna kuning ini diselesaikan 8 bulan efektif 32 kali pertemuan. Ya, kenapa 1 tahun hanya 8 bulan? Bukan kami korupsi. Ya, setahun kan 12 bulan ya. Harusnya 8 bulan. Ya, dan kemudian 32 kali pertemuan. Mengingat, ya, terutama kalau di sekolah-sekolah ya. Terutama kalau di sekolah-sekolah. Ya, dalam 1 tahun itu ada yang namanya evaluasi. Ya, ujian-ujian ya. Kemudian juga ada namanya libur. Ada juga namanya kegiatan-kegiatan outdoor yang dilakukan oleh sekolah. Sehingga kalau dihitung-hitung, ya efektifnya itu hanya 8 bulan saja. Ya, untuk penyampaian materi ini. Nah, kemudian kolom-kolomnya kita lihat di sini ada tujuan kurikuler, ada tujuan instruksional, kemudian ada bahan pengajaran, ada pokok bahasan, ada kegiatan, ada program di sini, batasan materi, store hafalan, kemudian metodenya. Ya. Kita contohkan, misalkan di sini tujuan umum atau materinya bab 1 adalah ilmu yang dirindukan atau ilmu dan keutamaannya. Tujuan umumnya adalah agar peserta, ya tentunya remaja-remaji mengetahui makna ilmu dan bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Sebagai tujuan khususnya di sini kita lihat disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan kita bahas tentunya, agar peserta, para remaja-remaji senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian selanjutnya, agar peserta, remaja-remaji mengetahui makna ilmu dan mengetahui hukum serta syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, agar peserta remaja-remaji memahami tentang keutamaan dan fungsi ilmu. Yang keempat, ya Van ini ternyata ke enter 1 lagi ya, di bawahnya jadi 2. Ini keempat, agar peserta para remaja-remaji mengetahui sasaran dan
jalan untuk mendapatkan ilmu agama. Dan yang kelima, agar peserta para remaja-remaji bisa termotivasi dalam menuntut ilmu, ya. Tentunya dengan adanya keutamaan di dalamnya. Nah, kita lihat di sini pokok bahasannya ada 6. Ini terpotong di bawah ada 1 lagi. Di sini yang terlihat 5. Ya begitu juga ini tujuannya, lihat 5. Jadi nanti akan ada pokok bahasan di sini. Ya kami perlu sampaikan bahwa di buku kreasi itu judul-judul yang kita tuliskan di buku itu ya judul-judul gaul ya. Walaupun isi materinya adalah bahasa-bahasa biasa, tinggal kita saja yang membahasakan bagaimana menggunakan bahasa remaja ya. Ya misalkan ini tuntunan menuntut ilmu. Ya, segalanya butuh ilmu, kemudian pengertian dan makna ilmu, berkenalan dengan ilmu, kemudian kewajiban dan syarat menuntut ilmu. Yang ngapain belajar ilmu agama, kemudian keutamaan dan fungsi ilmu. Keren menjadi penuntut ilmu, kemudian cara menguasai ilmu dan mendapatkannya. Ini jangan salah alamat dan masih ada lagi 1 di bawahnya. Kegiatannya adalah ya senyum salam sapa 3S. Jadi kalau 3S sebelumnya tadi sedia siap setia. Kalau 3S di sini senyum salam sapa, menanyakan kabar, ya ini dalam absensi kehadiran, ya. Kemudian membuka dan memulai doa belajar nanti kita jelaskan di panduan pelaksanaannya bagaimana membuka dan memulai doa belajar, kemudian menyimak dan memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsinul qiraah, kemudian pembacaan kisah, ya sahabat, ya kisah sahabat dan ringkasan materi yang selang-seling ini. Jadi pembacaan kisah yang ada di buku kreasi pembinaan remaja itu pembacaan kisah sahabat. Kalau di tarbiyah anak soleh usia SD itu pembacaan kisahnya adalah kisah-kisah Nabi. Selanjutnya pemberian materi kreasi, kemudian tanya jawab, kemudian menghafal bersama surat pendek, hadis pilihan dan menyetorkan hafalan. Ya. Nah, kita lihat di sini juga program batasan materi ini yang perlu ya ustadz perhatikan. Pertemuan 1 pokok bahasan apa saja yang diajarkan. Nah, jadi nanti dalam panduan pelaksanaan itu ya sebelum kami jelaskan bahwa pemberian materi kreasi itu hanya diberikan waktu 25 menit saja. Ya, kalau tarbiyah anak soleh 20 menit, ya kalau kreasi ini 25 menit. Nah, dalam waktu 25 menit ini ya di pertemuan pertama pokok bahasan 1 dan 2 berarti tentang tuntunan menuntut ilmu dan pengertian dan makna ilmu. Nah, jadi ini saja yang diajarkan di pertemuan 1 ya di buku ini ya, di buku kreasi basic. Ya kita lihat di sini misalkan untuk yang pertama adalah tuntunan menuntut ilmu dan yang kedua adalah pengertian makna ilmu. Ya, tentunya dibacakan dulu sahabat ya, kisah sahabat. Nah, ini kalau kita lihat di sini hanya 2 halaman saja. Ya, 1 2. 2 halaman dari buku ini, pertemuan 1 2 halaman saja yang antum bahas, maka usahakan ya, jangan cuma dibaca saja. Tapi ada sedikit ya apa istilahnya namanya komunikatif dengan para remaja. Ya. Jadi nanti kami jelaskan di panduan pelaksanaannya bagaimana cara penyampaiannya, membukanya dan termasuk bagaimana menjelaskan materi yang ada di buku kreasi itu. Baik, ya, jadi kemudian pertemuan kedua misalkan ya, kami tidak akan bahas semuanya karena waktu. Jadi pertemuan kedua misalkan pokok bahasan 3. Jadi pertemuan kedua selanjutnya ini yang akan kita bahas adalah tentang kewajiban dan syarat dalam menuntut ilmu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah hafalannya ya di sini ada hafal hadis 1, hafal hadis 2. Nah, dari mana kita tahu itu hadis 1, hadis 2 nanti akan jadi pembahasan 4 itu akan tertulis di situ, hadis 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi acuan juga. Kemudian metodenya, metode berkisah, ceramah, diskusi, ya, klasikal games ya. Ya misalkan kalau tentang ibadah ini, tentang ilmu ini, kisah sahabat yang diangkat adalah kisah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dalam menuntut ilmu ya. Baik. Insya Allah nanti akan di-share ini ya GBBP-nya untuk tarbiyah remaja baik usia kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Ya, ini misalkan bab 2 gaul Islami, ya akhlak remaja muslim, sama nanti ada tujuan umum, tujuan khusus, pokok bahasan, kegiatan, ya kemudian
ada programnya, batasan materi, setor hadis, metode ada ya. Kemudian ini adalah kredit untuk usia SMP kelas 8. Sama juga di sini ya, ada tujuan umumnya, tujuan khususnya dan seterusnya. Ini jadi acuan kita dalam pemberian materi tarbiyah kepada para remaja. Ini kemudian kreasi advance. Ya. Baik. Jadi itu beberapa gambaran kurikulum dalam bentuk GBPP yang dibuat oleh LPPAR, DPP Islamiyah. Tentunya tetap kami terus meminta ada saran, masukan, usulan dari para asatidzah ustadzat yang insyaallah dikeren. Ya, order, Ustaz. Ya, baik. Bismillah. Kita lanjutkan dulu materinya. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, panduan pelaksanaan dan pengajaran tarbiyah remaja. Ini hal-hal teknisnya. Jadi mudah-mudahan pertama, bagi yang sudah melaksanakan pembinaan remaja di sekolahnya, yang menggunakan buku kreasi yang disusun oleh LPPAR, yang mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan panduan pelaksanaan yang akan kami sampaikan. Ya mungkin alhamdulillah sudah berjalan selama ini, ya mungkin metode pelaksanaannya ya sesuai dengan ya kita masing-masing seorang murabi, murabiyah. Tapi sekali lagi bahwa yang penyampaian materi atau pengolahan halaqah itu betul-betul harus ya kondusif, efektif dan menyenangkan. Ya. Sehingga nanti kita akan lihat rincian-rincian waktu yang ada dalam pelaksanaan pembinaan remaja ini. Kita akan lihat. Sebelumnya Ustadz Ilyas, Alim tetap monitor di grup ya. Barangkali ada yang baru bergabung. Seperti kemarin itu, ya ada beberapa yang baru bergabung yang ternyata selesai materinya baru terlihat. Ya. Untuk diberikan link Zoom-nya. Baik. Terlihat jelas ini. Saya mau bertanya dulu. Ya. Ustadz Ustadzah, ya terutama peserta ikhwah bisa diaktifkan audionya. Saya ingin bertanya, siap menjadi murabi remaja? Jawab dengan jawaban yang sama ya. Tapi lewatkan. Ya, jawabannya sama-sama ya. Jawabannya sekat siap, insya Allah, Allahu Akbar. Siap ya, insya Allah, Allahu Akbar. Baik, sekarang saya tanya ya, semuanya dengan penuh semangat dan rasa bangga menjawabnya. Siap menjadi murabbiyah remaja? Siap. Siap, insya Allah, Allahu Akbar. Sekali lagi. Siap menjadi murabbiyah remaja? Siap. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya. Catat baik-baik. Ya, Ustadz Alim, Ustadz Ilyas catat baik-baik dan insya Allah malaikat juga sudah mencatat kesiapan antum ini semua. Menjadi seorang murabi remaja, murabiyah remaja. Nah, baik. Nah, karena kita akan menjadi seorang murabi remaja atau seorang bagi remaji, maka tentunya kita harus siapkan mental baik-baik. Ya, mental yang kuat dan penuh kesabaran. Karena apa? Remaja kita hadapi sekarang itu sangat jauh berbeda bagaimana kondisi remaja di zaman dulu. Sama dengan anak-anak juga, ya. Anak-anak zaman sekarang ya sangat jauh berbeda kondisinya dengan anak-anak zaman dulu, ya. Jadi bukan berarti kalau remaja sekarang itu masih ya usia remaja sekarang ini masih SMP, ya remaja zaman dulu sudah tua-tua, bukan ya. Jelasnya kalau remaja zaman dulu seperti anak-anak zaman dulu itu dalam segi akhlak, dalam segi keseganan pada orang tua itu sangat luar biasa. Ya, dengan bahasa-bahasa tubuh atau isyarat-isyarat tertentu tanpa harus keluar kata-kata mereka sudah paham apa yang diinginkan, apa yang dimau oleh orang yang lebih tua. Apakah orang tua kita ya di rumah misalkan ataukah guru-guru kita di sekolah atau di masjid ya guru mengaji kita ya ketika mereka dengan isyarat atau anggota tubuh ya isyarat anggota tubuh mereka sudah paham apa yang dimau, apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut ya. Seperti yang kami contohkan juga kemarin seperti itu ya, ada seorang anak misalkan ya remaja kemudian mendapatkan orang tuanya ada tamunya.
dan di meja tamu itu ada makanan minuman. Ketika seorang remaja itu ya usia SMP seperti ini ya mau ambil makanan, orang tua tinggal isyarat dengan batuk saja ya sudah paham. Sudah paham bahwa jangan dulu, masih ada tamu ya. Sehingga tidak jadi mengambilnya dan langsung pergi. Ya, zaman sekarang selain dikomentari orang tuanya, makanan minumannya juga diambil. Ya, ada datang tamunya, orang tuanya, bapaknya, ada makanan minuman, datang dari luar dari main-main, kemudian langsung mau ambil makanan, ya batuk bapaknya dikomentari. Lah, kok bapak batuk? Sudah berobat belum? Iya, sambil diambil kuenya, sambil ambil minumannya. Ya, lagi. Ya, begitu juga di pembinaan. Di tempat-tempat mengajar kita. Kita harus betul-betul siapkan mental yang kuat dan penuh kesabaran dalam menghadapi mereka. Maka dari itu, ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan halaqah tarbiyah dan seni pengajarannya yang asyik dan menyenangkan bagi para remaja-remaja. Ya. Baik. Kita akan lihat di sini bagaimana panduan pelaksanaannya. Ini agak lambat slide-nya ya. Atau kita bisa lihat dulu di sini hanya sekedar teori, isinya di dalam. Bismillah. Slide-nya nggak mau ya. Ya, jadi ini sebagai bentuk teori saja, tapi belum muncul ya. Ya, sudah muncul. Saya tetap kontrol di HP dulu. Baik, nah ini hanya sekedar ya teori ya yang mudah-mudahan bisa juga diterapkan pada pembinaan kita, bahwa keberhasilan dan kekuatan kualitas pembinaan halaqah tarbiyah remaja-remaji ditentukan oleh langkah-langkah persiapan yang ditempuh oleh para murabi-murabiyah, baik metode pembinaan maupun pengelolaan kelompok halaqahnya. Ya. Dengan persiapan yang matang, seorang murabiyah remaja dapat tampil di hadapan mereka dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun intelektual. Sebaliknya, jika persiapannya tidak matang alias kurang mantap, maka tidak mustahil seorang murabi atau murabiyah yang bersangkutan akan tampil di hadapan remaja, ya remaji dalam keadaan bingung dan ragu-ragu karena tidak jelas yang akan dia perbuat dan target apa yang mesti dia capai. Intinya adalah harus ada betul-betul persiapan yang mantap. Ya, harus betul-betul kita menghadirkan sebuah pembinaan halaqah yang di dalamnya ya mereka begitu nyaman, ya, itu asyik dan betah bersama kita selama bermajlis dalam pembinaan tersebut. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan jelaskan di sini panduan pelaksanaan dari kegiatan halaqah tarbiyah ini. Ya, alhamdulillah sudah muncul. Yang pertama, halaqah tarbiyah remaja atau remaji dinamakan dengan kreasi. Jadi kalau sekali lagi, kalau usia tadi tarbiyah anak soleh atau trans, kalau usia SMP remaja ini namanya kreasi, kajian remaja muslim intensif. Ya. Halaqah kreasi dilaksanakan sekali dalam sepekan dengan durasi waktu 80 menit setiap pertemuan. Kalau usia SD kemarin 60 menit ya, karena per jam mata pelajarannya 1 jamnya 30 menit. Nah, kalau SMP 40 menit. Jadi di sini 2 jam pelajaran sehingga 80 menit. Ya, 80 menit setiap pertemuan. Ya, di awal-awal kami menghitungnya jam asli jadi 120 menit. Ya, waktu di Lokakarya itu kepala sekolah SMP kan bahwa hanya 40 menit 1 jam mata pelajaran sehingga 80 menit ya 2 jam mata pelajaran. Kemudian peserta kreasi yaitu anak usia atau remaja usia 13 sampai 15 tahun kelas 7 sampai 9 SMP. Idealnya setiap kelompok kreasi terdiri dari 1 orang murabi atau murabi dan 10 orang remaja. Nah, perlu mungkin disampaikan di sini untuk sekolah-sekolah, mungkin seperti pertanyaan kemarin yang muridnya banyak tapi gurunya sedikit. Ya. Maka kami ingin sampaikan pada ustadz-ustadzah, kita harus betul-betul mampu membedakan antara pengajaran mata pelajaran dengan pembinaan tarbiyah ini. Jadi untuk
pengajaran mata pelajaran mungkin satu kelas yang berjumlah 25-20 orang bisa kita hadapi bersama, kita hanya berdiri di depan kemudian menjelaskan. Ya, tapi kalau dalam masalah pembinaan ini butuh kedekatan kita dengan mereka. Maka kita tidak boleh jauh dari mereka. Kita harus dekat dengan mereka. Apalagi ini namanya halaqah. Ini halaqah ya berputar, ya memutar bentuknya ya kegiatan halaqah tersebut. Maka kami berharap setiap guru itu menangani 10 atau ya paling maksimal ya 15 orang dalam halaqah tarbiyah ini. Maka ketika kita dapatkan satu kelas itu 20 orang atau 25 orang atau 30 orang dibagi 2. Ya, kalau bagi 3 sudah bagus itu. Ya, misalkan kelas 7 ya, kelas 7A jumlah siswanya itu ada 25 orang. Maka usahakan di sini menghadirkan 2 murabbi. Ya dibagi. Ya, ada si A, siapa-siapa, si B, siapa-siapa. Jangan kita menangani langsung yang 25 orang itu. Ya sebenarnya tidak ada perbedaannya antara pengajaran mata pelajaran dengan pembinaan tarbiyah ini. Ya untuk jauh dari kata pembinaan itu. Kalau misalkan sekaligus banyak orang di depan kita. Ya, tapi kalau sedikit ya kalau bagus tadi 10 orang ya 10 per satu murabbi atau murabbiyah itu lebih ideal lagi. Ya. Kemudian selanjutnya usahakan ya sama jadwalnya kalau dia sudah masuk mata pelajaran ya. Beda kalau misalkan di program ekstra ya silakan disepakati dengan para murabbi-murabbiyah dan siswanya. Ya, kalau dia masuk di mata pelajaran usahakan seperti ini. Ya di SMP mungkin ya nanti bisa bantu jelaskan yang peserta dari SMP Wahdah. Ya di SMA ya Fuan kalau di SMA kami ya, seperti itu. Ya, misalkan di satu kelas 12 IPA ya ikhwah itu misalkan 22 orang. Ya, misalkan kami satu murabbi dan teman kami satu murabbi. Ada juga yang 30 orang, 3 murabbi di situ. Ya, kemudian harinya sama, hari Kamis semua jamnya sama. Sehingga di situ tidak mengganggu pengajaran mata pelajaran yang lainnya karena waktunya sama, kelas 1, kelas 2, kelas 3 waktunya sama, jamnya sama, sehingga murabbinya ya alhamdulillah bisa kita siapkan dari guru-guru, baik guru-guru yang memang latar belakangnya tentang agama maupun yang umum. Alhamdulillah, ya walaupun dia latar belakang fisika, matematika, dan sebagainya tetap bisa mentarbiyah. Apalagi sudah jelas ada buku yang bisa jadi pegangan. Ini kita harapkan nanti harus bisa membedakan antara pengajaran mata pelajaran dengan pembinaan ini. Pembinaan kita harus lebih dekat dengan anak-anak kita. Penuh keakraban dan ada program-program tersendiri memang di dalamnya. Karena setiap kelompok kreasi usahakan dibentuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentunya ini untuk melatih ya sifat kepemimpinan, bagaimana sifat amanah dan tanggung jawab sejak mulai usia remaja ini. Kemudian peserta kreasi wajib membawa Al-Quran. Ya bagi yang belum bisa, kalau di umum misalkan di Rosa, buku hadis ya Kitabul Jami'. Jadi insya Allah nanti buku yang untuk pegangan siswa itu sudah terbagi-bagi di situ. Ya di kreasi basic kelas 7 itu hadis apa saja yang hafal sudah ada di situ, di buku itu. Yang kelas 2 kelas intermediate ada juga di buku itu, termasuk yang di kelas 9 ya advance ada juga di buku itu, hadis-hadisnya yang harus dihafalkan. Kemudian dibuatkan jadwal bergantian pembacaan kisah yang ada di buku kreasi. Ya. Kalau buku Tarbiyah Anak Soleh yang kemarin kami bahas itu dia tidak atau terpisah bukunya ya. Jadi buku trans tersendiri, buku kisahnya ya silakan. Ya, apakah diambil dari yang sudah disusun oleh LP2R ya buku ringkas ya kisah Nabi, ya, sangat-sangat ringkas memang. Ya, ataukah kita miliki sendiri, beli sendiri buku tentang kisah-kisah Nabi ya. Sedangkan kalau di kreasi ini sudah ada di buku tersebut. Ya, sudah tertulis kisahnya di buku tersebut sebagai pengantar bab ya, pengantar materi. Jadi nanti dijadwal dan ini selang-seling ya, kisah dan ringkasan materi disatukan. Ringkasan materi yang sudah disampaikan oleh murabbi-murabbiyah ya kemudian nanti dibacakan sebelum masuk materi yang baru. Nanti kami akan jelaskan di waktu insyaallah. Kemudian pemetaan batasan pemberian materi per tingkat bisa mengacu pada GBPP, garis-garis besar program pengajaran yang sudah disusun oleh LPPAR. Yang insya Allah kita akan share di grup ya. Untuk itu kami sekali lagi sampaikan, jangan dulu live dari grup WA karena fasilitas-fasilitas akan kami share di grup tersebut, termasuk link sertifikat ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk rincian waktu dari 80 menit. Ya.
Jadi kita mencoba merincikan waktu walaupun ya begitulah ya istilahnya al-insan bitadbir wa huwa takdir ya. Manusia ini kadang hanya bisa berencana saja, kemudian Allah yang menentukan segalanya. Nah, jadi kita menentukan waktu-waktu ini misalkan ya dengan adanya keterlambatan memulai ataukah misalkan ada waktu-waktu yang di dalamnya sedikit ada masalah sehingga bergeser dari waktu yang ditentukan, yaitu kita akan lihat bagaimana nanti keberjalanannya dalam proses mentarbiyah ya. Tapi ini kita sebagai apalagi namanya batasan-batasan ya, waktu yang kita berikan selama kita memberikan pembinaan remaja selama 80 menit itu. Jadi 5 menit dari 80 menit kita gunakan untuk mengabsen ya, absensi kehadiran, salam, mukadimah, menyapa dan doa belajar. Ya, jadi absensi kehadiran ya alhamdulillah kami dari LPPPAR sudah menyiapkan daftar controlling yang di dalamnya ada bentuk daftar hadir, absen kehadiran, kemudian ada juga penulisan ayat terakhir yang dibaca ketika taksin, kemudian catatan hafalan, surat-surat pendek, catatan hafalan hadis, dan di dalamnya juga ada jurnal penyampaian materi, sehingga kita bisa melihat di situ nanti materi apa selanjutnya yang akan dibaca, walaupun ada pegangannya GBBP ya, untuk memudahkan kita di daftar kontrol itu bisa dituliskan di jurnal penyampaian materi tanggal sekian waktunya, materi yang disampaikan tadi sampai di mana ya. Kemudian ada juga catatan-catatan di situnya. Baik, jadi mengabsen kehadiran, jadi sebelum salam ya kita duduk ya, sudah rapi anak-anak remaja, apakah melingkar ya, apakah berada dengan kita ya. Kemudian kita absen ya, Ahmad, Muhammad, Yusuf. Ya, kalau misalkan ada yang tidak hadir di antara mereka, ya mungkin kita bisa tanya baik-baik temannya. Kalau misalkan temannya juga tidak tahu, mungkin bisa kita hubungi orang tuanya. Kalau di sekolah mungkin ditanya dulu wali kelasnya, ya nanti wali kelas yang akan menyampaikan ke orang tuanya. Ya, baik. Setelah itu menyampaikan atau mengucapkan salam. Ya, jadi kita bisa lihat di sini setelah mengarahkan peserta kreasi duduk rapi, kemudian murabbiat cek kehadiran peserta, terus mengawali pertemuannya dengan ucapan salam. Usahakan nada salam yang penuh semangat di hadapan para remaja itu. Ya, karena mereka usianya ya, usia-usia yang ya remaja betul ya, istilahnya ya seperti sudah dianggap anak-anak tapi mereka tidak mau dibilang anak-anak. Ya. Jadi remaja misalnya kayak remaja SMA yang belum waktunya. Sehingga ya perpaduan ini ya, usia SMP ini. Maka dari itu tetap ya salam-salam yang penuh semangat ini perlu dihadirkan di hadapan mereka. Jadi kalau kita sudah menghadapi mereka, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai dari awal sudah semangat memang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya seperti itu. Ya baik. Kemudian setelah mengucapkan salam, kita menyapa mereka dengan sapaan khas ya, halaqah kreasi. Jadi memang kami sudah buatkan konsepnya bagaimana jawaban mereka. Para sahabat kreasi itu, para remaja itu ketika disapa oleh murabinya, ketika pembinaan remaja itu berlangsung. Ya, bagaimana kabar sahabat kreasi, apa jawaban mereka? Sehingga kita tidak mendengar dari mereka itu berbeda-beda jawabannya. Bagaimana kabar tak? Sehat? Ya Ustaz, baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, beda-beda. Ya, kalau bisa supaya tetap semangat dan kompak, ya kita siapkan memang ya apa jawaban mereka. Tentunya kita ajarkan dulu, kita kasih tahu dulu. Seperti ini jawabannya kalau Ustadz atau Ustadzah kakak ya menyampaikan bagaimana kabar sahabat kreasi. Ya, kita bisa lihat di sini. Sapalah mereka dengan penuh semangat dan rasa gembira. Ya, jadi ini ada gerakannya ya. Insya Allah nanti videonya juga di-share di grup gerakannya. Ya, seperti misalkan bagaimana kabar sahabat kreasi? Nanti ya para peserta kreasi, para remaja itu menjawab dengan adanya gerakan juga. Alhamdulillah, luar biasa, menjadi lebih baik, siap, insya Allah, semangat, Allahu Akbar. Ya. Tapi Ustaz, saya punya sendiri yang lebih semangat, silakan saja. Intinya adalah supaya anak-anak tetap semangat dan kompak dalam menjawab sapaan murabiahnya. Ya, kalau misalkan masih ya seperti ini maunya, silakan. Kalau misalkan punya tersendiri dan lebih mantap, silakan saja. Ya, nggak jadi masalah. Sekali lagi bahwa inti dari sapaan dan jawaban serempak ini kita terus memancing semangat mereka dan kekompakan mereka yang mudah-mudahan bisa mengikuti pembinaan di halaqah tersebut hingga waktu yang sudah ditentukan. Ya, sekali lagi, ya. Bagaimana kabar sahabat kreasi? Alhamdulillah, luar biasa,
menjadi lebih baik. Siap. Insya Allah. Semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah beberapa sekolah sudah mempraktikkan ini ya. Baik, kita akan tes praktik dulu. Silakan bisa diaktifkan audio dan videonya. Yang peserta ikhwah. Sekali lagi kami contohkan ya. Silakan ikut dalam hati saja. Suara hati tidak terdengar. Ya, dan ikuti gerakannya ya. Jadi kalau murabi hanya bertanya bagaimana kabar sahabat kreasi, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, menjadi lebih baik, siap, insya Allah, semangat, Allahu Akbar. Baik, kita coba ya tes. Sudah aktif audionya? Sudah sebagian ya. Baik. Videonya juga bisa ditampilkan supaya bisa dilihat-lihat. Ya, baik kita mulai ya. Bismillah. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar sahabat kreasi? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, menjadi lebih baik. Siap, insya Allah. Semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Kalau murabinya seperti ini, insya Allah ya. Untuk peserta tarbiyah kreasinya akan lebih semangat lagi. Baik, jadi seperti ini ya. Jadi kita setelah absen, menyapa, mengucapkan salam dengan penuh semangat, kemudian menyapa mereka dengan sapaan bagaimana kabar sahabat kreasi. Ya, jawabannya seperti ini nanti. Tapi kalau misalkan sekali lagi ada yang sudah menyusunnya dan itu yang menurut ya para murabi lebih mantap, silakan saja. Yang penting sekali lagi niat kita adalah kita memancing semangat mereka dan kekompakan mereka sehingga kita harapkan terus konsentrasi dalam mengikuti pembinaan sampai waktu yang sudah ditentukan. Baik. Kemudian setelah itu kita membaca doa belajar. Ya, jadi setelah mengabsen, mengucap salam, kemudian menyapa mereka, kemudian membaca doa belajar dan kita harapkan doa belajarnya dibaca sama-sama supaya tetap kompak dan semangat ya. Baik, misalkan panggil adik, panggil anak-anak ya terserah ya. Misalkan biasa kita kalau misalkan di sekolah sebagian panggilnya anak-anak ya. Kalau misalkan di tempat komunitas tersendiri yang kita bikin biasanya kita panggil adik-adik ya. Nanti diserahkan kepada murabi-murabiyah ya bagaimana nyamannya pemanggilan kepada para peserta kreasi itu. Ya, misalkan kita baik sebelum kita ya memulai materi kreasi atau tarbiyah pada kesempatan ini, yuk kita sama-sama dulu berdoa, doa belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku pemahaman yang baik. Ya, insya Allah usia SMP masih mau yang seperti ini. Ya, karena memang di dunia TKTPA juga usia SD SMP ya ada di dalamnya dan masih bersemangat ya untuk bersama-sama melafalkan ini. Ya, bukan cuma anak SD saja ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya jadi tadi 5 menit pertama selesai absensi kehadiran, mengucapkan salam, menyapa dengan sapaan khas kreasi, dan membaca doa belajar. Ya kemudian 10 menit selanjutnya, ya 10 menit untuk kita taksinul qiraah. Nah, taksinul qiraahnya di sini, ya bukan seperti tarbiyah-tarbiyah kita yang selama ini kita lakukan. Ya ketika membaca Al-Quran berlanjut ayat yang dibaca. Misalkan saya membaca 1-5. Dilanjut teman 6 sampai 10 dilanjut lagi. Kalau ini sama halamannya, sama ayat dan suratnya. Sama ayat dan suratnya dan metodenya klasikal. Kemudian ada juga privat di dalamnya dalam arti ada beberapa orang yang ditunjuk ya setelah bersama-sama membaca. Ya. Jadi ada aba-abanya ya, ada aba-abanya. Baik, anak-anak. Kita memulai tarbiyah ini dengan taksin ya. Silakan dibuka surah Al-Fatihahnya, mungkin baru pertemuan pertama. Silakan buka surah Al-Fatihahnya. Sudah semua dapat? Ya, baik ya. Kalau Ustadz bilang istami'u waradidu, atau kalau kakak bilang istami'u waradidu, kalian bilang dengar dan ikuti. Ya. Istami'u waradidu. Ya, itu murabi-murabiyahnya. Kemudian para peserta tarbiyah remaja atau peserta kreasi ini
mengatakan dengar dan ikuti. Ya, supaya tetap ya disapa terus, hidup terus suasana. Ya, baik, dengar dan ikuti. Nah, kemudian mulai. Ya, tasnil qiraah mulai dari pertama mengikuti bacaan kita, ya mengikuti bacaan kita, kemudian setelah itu bersama-sama dengan kita, kemudian baru satu-satu. Contoh misalkan, baik, ya istami'u warayu, dengar dan ikuti. Misalkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diikuti oleh peserta tarbiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai selesai. Kalau sudah selesai, ayo sama-sama ya. Dengan Ustaz sama-sama. Ya, ada kode 1 2 3 kah, abata atau wahid isnin salasa. Silakan ada kode ya, misalkan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Setelah itu, ya karena waktunya 10 menit untuk taksin ini, maka dari beberapa peserta tarbiyah itu mungkin tidak semuanya dapat giliran, sehingga ditunjuk saja 1 2 orang atau bisa sampai 3 yang kemudian nanti digiliran pertemuan berikutnya, ya yang lainnya lagi yang disuruh membaca privatnya atau secara sendirian membaca setelah dicontohkan bacaannya oleh murabbihnya. Ya, ini 10 menit ya untuk tasnil qiraah. Ya, sekali lagi metodenya klasikal, dibacakan ayat dan suratnya sama. Kemudian selanjutnya 12 menit. 12 menit untuk dari 80 menit ini untuk store hafalan. Nah, ini mohon menjadi bahan perhatian khusus ini ya, karena mungkin ada sedikit bingung kalau tidak konsen ini penjelasannya. Nah, di sini kita lihat di atas itu hafalan surat-surat itu disetorkan pada pertemuan-pertemuan ganjil atau pertemuan yang pekan pertama dan ketiga. Sedangkan yang di bawahnya itu hafalan yang 30 hadis itu, ya, itu disetorkan kalau hadis di pertemuan genap, pekan kedua dan keempat. Ya, jadi perhatikan di sini. Setiap pertemuan tarbiyah remaja, anak-anak tidak disuruh menyetorkan 2 hafalan sekaligus, surat pendek dan hadis, tapi selang-seling. Kalau pertemuan ganjil, ya pekan pertama ketiga hanya surat-surat saja yang disetorkan hafalannya. Sedangkan kalau pertemuan genap itu disetorkan pada pekan ketiga, pekan kedua dan keempat atau pertemuan genap. Nah, ini akan diingatkan nanti setelah penyampaian materi. Jadi ada lagi nanti 12 menit selanjutnya sama persis begini, tapi yang setelah materi itu adalah membacakan surat yang akan disetorkan pada pertemuan selanjutnya atau membacakan hadis yang akan disetorkan pertemuan selanjutnya. Itu nanti setelah materi ya, 12 menit juga waktunya. Jadi 12 menit pertama sebelum masuk materi adalah store hafalan. Store hafalan, ya kalau pertemuan ganjil itu surat-surat, kemudian pertemuan genap itu hafalan hadis. Ya, baik. Selanjutnya 7 menit. Ya, ini pembacaan kisah atau pembacaan ringkasan materi sebelumnya. Ya, di situ sudah ada di buku ini kisahnya tertulis ya. Di beberapa, jadi mewakili kisah itu di setiap bab ya, setiap bab tentang ibadah ada kisahnya sendiri ya. Waktu itu kami minta rekomendasi dari Ustadz Marzuki Umar, dosen Stibah yang ahli sejarah, minta rekomendasi, malahan sebelumnya beliau yang siap menghadirkan kisah itu, tapi dengan kesibukan waktu itu sehingga merekomendasikan ambil dari link ini ya kisahnya, dan kisahnya untuk ini kisah ini ya. Baik, jadi sebelum kita memulai materi itu dibacakan kisah atau mendengarkan ringkasan materi sebelumnya, diselang-selingi, dijadwal baik-baik. Ya, kalau misalkan pertemuan sekarang adalah mendengarkan kisah yang dibacakan, ya kita minta adalah siswa ya, peserta tarbiyah, bukan kita yang membaca kisahnya mereka, dan kita sampaikan membacanya dengan pelan, ya dengan jelas, ya kemudian kita kasih kode-kode kalau misalkan terlalu cepat, kemudian kalau misalkan butuh penjelasan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah cuma dibacakan dari kisah. Kalau jelas tidak usah kita memberikan penjelasan tambahan. Kalau dalam kisah itu ada kata-kata atau kalimat yang sepertinya kalau tidak dijelaskan akan ada kesalahpahaman yang didengar oleh mereka peserta tarbiyah, maka silakan jelaskan ya. Jadi kalau misalkan pertemuan ini adalah menjadi kisah, pertemuan sebelumnya setelahnya adalah pembacaan ringkasan materi. Ya, tapi kalau kita mau, kalau bisa digabung saja Ustaz, silakan dipisahkan.
7 menit dibagi 2, 3,5 menit. Ya, silakan bisa. Supaya dua-duanya berjalan di waktu setiap hari, silakan saja bisa diatur. Kalau misalkan mau konsen dulu pembacaan kisah saja, nanti minggu depan pembacaan ringkasan materi, tidak ada masalah juga. Ya, kenapa kita hadirkan pembacaan ringkasan materi ini para ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita ingin melatih sejak dini. Bahkan yang anak-anak ya, yang kemarin kami sampaikan. Ya, di remaja juga kita latih sejak dini, mereka berbicara di hadapan teman-temannya. Ya, di hadapan orang nanti ya secara umum, dari mulai membaca. Yang penting mentalnya dulu kita latih. Nah, setelah itu nanti mungkin karena sudah terbiasa, ya kita berikan kesempatan lagi, coba ya materi yang tadi silakan bisa dikembangkan sendiri. Ya, silakan bisa juga tidak melihat dan sebagainya. Ya, kami secara pribadi di SMA dulu ya, terutama sebelum di kelas 1 karena murabbiah yang ada di SMA itu terus berlanjut ya. Jadi kelas 1 ketika kelas 2 mereka itu tidak ganti murabbi, tetap murabbinya. Begitu juga ketika naik kelas 3, ya murabbinya juga tetap ya tidak berganti ya, sehingga tahu materi yang sudah disampaikan dan sudah dekat dengan mereka ya. Dari waktu kelas 1, kelas 2 SMA ya ada seperti ini ringkasan materi pembacaan. Alhamdulillah, dari mulai baca yang antum tulis saja ya, seberapa yang antum tulis baca, sampai kemudian silakan bisa kembangkan dari apa yang kami sudah jelaskan, sudah catat, mungkin bisa cari referensi lain ya, silakan kembangkan ya. Bahkan sampai di antara mereka ada ya alhamdulillah yang sepertinya tidak melihat langsung lagi dengan catatannya ya, bisa langsung, walaupun mungkin bisa sedikit-sedikit ya melirik ada catatan, tapi sebagian besar sudah bisa lepas ya cara memberikan penjelasan seperti berceramah itu. Ya, kita harapkan ya mereka seperti ini dilatih sejak dini untuk bisa berbicara di hadapan teman-temannya, mulai dari apalagi mentalnya, melatih mentalnya sampai sudah terbiasa ya merasa enak ketika berbicara di hadapan orang banyak ya, tidak grogi lagi. Baik, ini ya keinginan kita dari adanya program ini. Ya, kemudian selanjutnya materi kreasi ini 25 menit waktunya. Sekali lagi dari 80 menit hanya 25 menit yang kita gunakan untuk pemberian materi kreasi dan tanya jawab. 80 dikurangi 25 sama dengan 55. Nah, jadi 55 itu dibagi untuk yang lainnya. Sedangkan 25 menit ini khusus untuk pemberian materi kreasi. Sekali lagi, ya ustaz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan mengacu pada GBPP yang sudah dibuat oleh LPPR. Sehingga kita tahu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan ini ya, apa yang harus kita jelaskan kepada mereka. Nah, untuk kita mengingatkan diri kita bahwa sudah menjalankan pertemuan 1, pertemuan 2, silakan diisi di jurnal penyampaian materi ya, di daftar controlling itu. Ya, nanti kami share juga di grup ya. Nah, dalam penyampaian materi ini ya 25 menit usahakan kita tetap ya menggunakan bahasa remaja kalau bisa, dan tetap komunikatif. Jangan dominan kita yang berbicara terus, tidak ada sapaan-sapaan atau semacam ya komunikasi dengan peserta tarbiyah. Ya misalkan udah 5 menit ya selesai semua. Baik, bismillah. Anak-anakku sekalian, atau misalkan kita ada panggilan khusus ya. Baik para syabab soleh, ya baik para sahabat kreasi, ya baik para jagoan remaja muslim, terserah bahasanya bagaimana. Insya Allah kita akan masuk materi tarbiyah di kesempatan ini, dan kita sekarang sudah masuk ya pembahasan tentang ilmu, ya tentang keutamaan ilmu, misalkan. Ya, tentang misalkan sudah tuntunan ilmu, pengertian dan makna ilmu, ya, kewajibannya misalkan sudah, ya, kita masuk. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan keutamaan ilmu. Kita mulai lagi di situ, ya komunikasi dengan para peserta. Baik, Ahmad mungkin bisa sebutkan dulu apa yang antum atau Anda ketahui di antara keutamaan ilmu itu apa sih? Ya coba mungkin bisa disebutkan satu saja. Ya misalkan ini. Baik, alhamdulillah. Kita jangan lupa berikan apresiasi. Ya apresiasi dulu. Masya Allah luar biasa ya. Tapi tunggu dulu ya. Kita dengarkan dulu temannya. Coba misalkan Yusuf. Kira-kira apa sih keutamaan kita menuntut ilmu agama itu? Ya ini. Masya Allah luar biasa ya. Nah coba satu lagi. Misalkan. Baik. Nah, kemudian apa yang disampaikan dari Ahmad, Yusuf, dan Muhammad ini sangat luar biasa ya. Tapi ya mungkin ada
yang perlu kita sempurnakan dari apa yang tadi diberikan jawaban oleh teman-teman kita. Nah, baik, kita fokus ya. Wah, sesungguhnya di antara keutamaan-keutamaan ilmu itu satu. Ya, ini. Ya, kemudian kita jelaskan sedikit. Jadi kalau kita bacakan secara lurus saja yang ada di tulisan ini, ya sepertinya ya bukan 25 menit, 5 menit mungkin selesai. Ya 5 menit mungkin selesai. Misalkan keutamaan dan fungsi ilmu, sesungguhnya keutamaan menurut ilmu sangat banyak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i. Di antaranya catat ya. Kesaksian Allah Ta'ala kepada orang-orang berilmu. Allah Ta'ala begitu terus selesai. Cepat ya, bukan 20 menit. 5 menit mungkin selesai, tapi terus kita menyapa mereka, ada komunikasi dengan mereka ya. Jadi insya Allah mereka juga merasa tidak jenuh, merasa terus merasa diperhatikan oleh kita ya ketika kita memberikan materi tarbiyah. Jangan kita kemudian ya catat ya catat cepat ya Ustaz bacakan ini ya. Jadi satu poin catat, ada penjelasan. Jadi setelah anak-anak mendengarkan materi intinya, kemudian ada penjelasan tambahan dari kita, kemudian kita tawarkan lagi kepada mereka ya suasana tarbiyah itu betul-betul hidup yang bukan didominasi oleh kita sebagai seorang murabi-murabiyah, terutama dalam penyampaian materi ini. Baik, ini 20 menit. Selanjutnya, nah ini 12 menit yang kami sampaikan ya sebelumnya. Jadi 12 menit yang pertama tadi sebelum materi ya, itu store hafalan. Ingat ya, kalau pekan atau pertemuan ganjil itu adalah surat-surat pendek, pekan pertama ketiga. Kalau pertemuan genap atau pertemuan ke-2 dan 4 itu store hafalan hadis. Nah, di sini membacakan yang akan disetorkan pada pertemuan berikutnya. Makanya berlawanan waktunya ya. Nah, kita lihat di sini membacakan surat-surat juz 30 di pertemuan genap. Kenapa pertemuan genap? Karena surat-surat yang dibacakan ini akan disetorkan pada pertemuan ganjil. Ya, contoh misalkan sekarang ini pertemuan genap. Sekarang ini pertemuan pekan kedua. Ya, pertemuan genap ya, kedua misalkan. Ya, otomatis ya yang dibacakan adalah surat-surat pendek dan pertemuan berikutnya otomatis pertemuan ganjil, pertemuan ketiga ya. Nah, karena pertemuan ganjil pertemuan ketiga yang akan disetorkan adalah surat pendek, maka dibacakan dulu pertemuan sekarangnya. Baik anak-anak, insya Allah Ustadz ingin dengarkan atau kakak ingin dengarkan hafalan surat At-Tariq ya dari kalian pada pertemuan berikutnya. At-Tariq yang Ustaz akan contohkan supaya nanti yang disetorkan hafalannya bibit makharajul hurufnya. Ini juga secara klasikal ya, secara klasikal ya. Ini At-Tariq misalkan terbagi ya, sekian ayat sampai sekian ayat, lihat jika BPP itu tadi tidak langsung dihabiskan, itu dipotong-potong ya dalam menyetorkannya, tidak langsung satu surat ya. Ya, di sini ini juga manfaatnya ketika diklasikalkan, ada saja di antara mereka yang daya tangkapnya luar biasa itu langsung hafal di tempat. Langsung hafal di tempat, tidak dibawa pulang itu. Atau yang kurang daya tangkapnya minimal sudah tergambar. Ya sudah ada goresan-goresan di pikirannya itu ya, huruf demi huruf yang terangkai sebuah ayat di dalam surat At-Tariq. Makanya diklasikalkan. Ya diklasikalkan misalkan baik insya Allah pertemuan selanjutnya Ustaz ingin mendengarkan hafalan surat At-Tariq ya dari antum semuanya ya, daripada syabab semua insya Allah ya. Nah, sekarang Ustaz akan bacakan surat At-Tariq. Ustaz akan contohkan cara membacanya, kemudian kalian nanti ikuti dan kalian akan hafalkan insya Allah ya. Misalkan pertemuan selanjutnya itu tidak lengkap satu surat ya, mungkin 10 ayat surat At-Tariq atau berapa ayat lah surat At-Tariq ya, itu saja yang dibacakan ya. Jangan istilahnya yang dihafalkannya misalkan 1 sampai sekian ayat sekian minggu depan, tapi kita berlebihan dicontohkannya. Tidak, yang akan disetorkan saja ya, maksudnya di sini ya. Jadi didengarkan dulu secara lengkap, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, dan selanjutnya beberapa ayat. Nah, baik. Sekarang ikuti. Ya, kalau sekali lagi ikuti. Ya, a'udzu ikuti, bismillah ikuti, wasama diikuti. Ya, baik, kita sama-sama ya. Setelah sama-sama, ya kalau masih ada waktu terus diulang-ulangi terus bacaannya yang akan disetorkan pekan depan itu. Dan baru
pekan depan disetorkan. Ya, kalau misalkan kita sekarang pertemuan ganjil, maka yang dibacakan adalah hadis. Kenapa hadis di pertemuan ganjil dibacakan? Karena pertemuan selanjutnya adalah pertemuan genap, di mana pertemuan genap itu yang disetorkan hanya hadis saja. Baik anak, hadis yang kita akan setorkan ya di pertemuan selanjutnya adalah hadis yang ketiga. Nah, sekarang saya akan bacakan ya hadis yang ketiga. Ya, silakan kalau misalkan sudah ada pegangannya dilihat, kalau tidak dengarkan baik-baik. Ya, setelah itu dibacakan, didengarkan, ya dipotong-potong, diikuti oleh mereka bersama-sama, dan kita sampaikan hadis ini akan disetorkan nanti pada pertemuan berikutnya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Catat memang kalau ada yang mau ditanyakan sebentar. Selanjutnya 8 menit. Nah, ini sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, sebelum kita mengakhiri, ini 8 menit. Ya, ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia TKTPA itu ada namanya klasikal awal, klasikal tengah, dan klasikal akhir. Ya, klasikal awal adalah menghafal bersama materi-materi pelajaran secara umum. Klasikal tengah itu selain mengaji privatnya dengan materi-materi tambahan yang merupakan target di setiap kelas yang harus diselesaikan hafalan-hafalannya. Klasikal akhir itu penutup yang biasanya ya diwakili oleh pengurus-pengurus intinya. Yang di dalamnya yang pertama adalah mengingatkan materi yang atau meminta didengarkan materi yang tadi didapatkan di klasikal awal, kemudian selanjutnya nasihat-nasihat, dan menutup dengan suasana kegembiraan. Ya, hati yang penuh gembira kepada mereka. Nah, maka ini juga kita ambil di sini sebelum kita menutup ya majelis tarbiyah dengan doa kafaratul majlis, kita hadirkan 8 menit ini untuk ice breaking. Ya, sebagai selingan yang mudah-mudahan anak-anak terus semangat berada di halaqah pembinaan remaja ini ya, para mereka golongan remaja-remaji ya bisa tetap betah dan semangat terus untuk mengikuti halaqah tarbiyah ini. 8 menit ya waktunya, dan perlu sebagai catatan bahwa ice breaking ini, games itu bukan hanya disiapkan oleh kita sebagai seorang murabi saja, tapi kita bisa tawarkan juga kepada mereka. Ya mungkin satu kali untuk mengawali kita ya, yang memulainya ya. Nanti insya Allah juga kita akan share di grup ya tentang bentuk-bentuk ice breaking games yang sudah dikoleksi oleh LPPAR. Ya, di situ juga ada langkah-langkah bagaimana cara melaksanakan games atau ice breaking tersebut. Nah, nanti kita akan contohkan, misalkan di sini ada beberapa ya, di antara contoh-contoh model dan bentuk games ice breaking misalkan yang diberikan kepada anak-anak. Ya, kita mulai dari yang saja. Ya, misalkan ini ya. Ya, misalkan ya, baik para syabab sekalian, anak-anak atau para sahabat kreasi, sebelum kita akhiri tarbiyah atau sebelum kita akhiri materi kreasi kita atau tarbiyah kita, ya Ustadz atau kakak punya permainan. Ya, insya Allah mereka akan semangat ya, yang kalau sudah dengar kata permainan itu. Ya. Jadi permainan ini ada kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah kata Ustadz. Ya, nanti terserah mau dirubah kata ustaz ya, kata murabi, kata murabiyah, kata Spiderman, ya kemudian kata apalah siapa, terserah ya sebagai kata kunci. Di sini kata ustadz. Ya, jadi dengar ya, setiap ada kata ustadznya, silakan lakukan apa yang diminta, diperintahkan. Dan kalau tidak ada kata ustadznya, ya kalian jangan lakukan. Ya kalau misalkan yang melanggar, melakukan kesalahan, kita sepakati apa hukumannya. Misalkan suruh berdiri atau suruh pijat temannya, ya sudah disepakati memang sebelum itu ya. Baik, misalkan kita mulai ya. Ya ingat kata ustadz, kata kuncinya. Kata ustadz, pegang hidung dan lepaskan. Jangan dilepaskan. Kalau dilepaskan berarti melanggar, salah ya, karena tidak ada kata ustadznya. Tetap, dan lepaskan tetap. Kata ustadz, lepaskan ya, lepaskan. Kemudian pegang telinga. Jangan pegang telinga karena tidak ada kata ustadznya di situ. Kalau pegang telinga berarti melanggar. Kata ustadz pegang telinga. Ya, ini salah satu bentuk permainan ya semacam ini. Jadi kita sudah sepakati memang dengan mereka apa sanksinya ini kalau melanggar. Ya. Nah, kemudian di sini ada permainan misalkan jadi tangan. Baik anak-anak sekalian, baik para remaja sekalian, para sahabat kreasi, sahabat sekalian, sebelum kita menutup ya tarbiyah kita, kajian kita di kesempatan ini, Ustadz punya permainan.
Permainan apa Ustaz? Sabar ya. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Ya. Baik, nah di sini kita akan memulai permainan jari-jari tangan. Rumusnya, apa yang dilihat belum tentu benar, apa yang didengar sudah pasti benar. Apa yang dilihat jari-jari ini, ya berapapun bentuknya itu belum tentu benar. Tapi apa yang didengar sudah pasti benar. Apa yang didengar? Kalau kata ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 2, kalau yang ini sama dengan 3, berapapun jari-jarinya. Ya. Jadi contohnya seakan-akan yang menunjukkan jari 1 itu ya ini ya. Jadi seakan-akan ini maksudnya setiap kata ini sama dengan 1 berapapun jarinya, tapi di contoh itu seakan-akan ya kalau misalkan ini itu hanya 1 jari saja. Pada beberapa contoh misalkan di sini 2. Ya kalau ini ada gambar ya, kalau nggak ada gambar nggak usah dijelaskan seperti ini. Intinya adalah kalau ada kata ini sama dengan 1, kalau kata yang ini sama dengan 2, kalau yang ini sama dengan 3. Ya, walaupun seperti ini biasa ada yang terkecoh juga. Kita sepakati lagi kira-kira yang melanggar, yang salah, sanksinya apa untuk mereka? Pijat temannya, ya berdiri atau bagaimana? Ya, misalkan ya. Perhatikan jari-jari start ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Nah, jadi anak-anak, oh 1. Cocok nih 2, oh cocok 3. Ya, padahal yang dilihat belum tentu benar, yang didengar pasti benar. Ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 2, kalau ini sama dengan 3 itu yang didengar. Jadi misalkan kita mulai satu-satu ya, yang gampang dulu. Ini pasti jawabannya tahu semua, 1. Yang ini pasti semua tahu 2. Kalau yang ini semua pasti tahu 3. Nah, kita mulai setelah itu. Ya, sekarang. Kalau yang ini, ya mungkin sebagian di antara mereka masih jawab 1. Padahal ini 3. Karena kata kalau yang ini sama yang 3. Misalkan yang ini, ya, sebagian mungkin masih menjawab 3. Padahal kata yang ini itu sama dengan 2 dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh-contoh permainan. Ya, silakan dikembangkan sendiri. Atau permainan yang lainnya. Baik anak-anakku, para sahabat sekalian. Sebelum Ustadz akhiri tarbiyah ini, ya Ustadz punya permainan ya. Coba perhatikan semuanya. Silakan ya jari-jari jempol, jari jempol sebelah kanan dikeluarkan. Kemudian kelingking sebelah kiri dikeluarkan. Ya nanti ada nyanyiannya ya. Jadi games ini terus memotivasi kita. Kalau kita ada keinginan untuk bisa, insya Allah bisa. Ya. Ku bisa, pasti aku bisa. Ku bisa, pasti aku bisa. Ku bisa, pasti aku bisa. Ku bisa, pasti bisa, dan seterusnya. Ya, anak-anak diminta untuk ayo sama-sama. Nah, jadi itu adalah ice breaking sebelum kita mengakhiri tarbiyah kita. Dan kita bisa juga tawarkan kepada mereka. Baik yang punya games, ya, yang punya tebak kata, ya teka-teki, kuis, ya. Insya Allah, Ustadz atau kakak tunggu ya pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya. Ya, jadi kita tetap tawarkan kepada mereka, bukan kita saja yang bisa memberikan ice breaking ini, ya. Baik, jadi setelah itu nanti baru ditutup dengan doa kafaratul majlis 1 menit, ya, doa kafaratul majlis, ya. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah itu jadi sama-sama usahakannya dengan mereka baik, ya, para syabab, para remaja muslim, sahabat kelas, ayo kita tutup ya tarbiyah kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis, ya. Nah, setelah itu kalau misalkan ada kue-kue yang disiapkan, silakan. Ya, jadi adanya bendahara tadi dibentuk, usahakan ada infak setiap pertemuan. Ya, mungkin ditentukan 2.000 setiap pertemuan. Atau mungkin sudah ada pembicaraan langsung dengan orang tua, ada makan-makannya dan dijadwal. Misalkan pekan ini Muhammad, pekan kedua selanjutnya Ahmad, pekan 3 Yunus, 4 sudah disampaikan ke orang tuanya. Kalau nggak salah di SMP Wahdah pembahasan yang keempat, pokok bahasan materinya tentunya jelas berbeda ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lanjut. Ini agak lambat slide-nya ya. Bismillah. Nah, ini buku kreasi itu ya, ada mungkin alhamdulillah sudah sebagian sekolah sudah memiliki ini dan sudah mempraktekannya. Ya, mudah-mudahan tadi panduan yang sudah kami sampaikan, kalau belum mempraktekannya bisa coba dipraktekkan. Ya, ini buku kreasi yang warna ini ya. Ini buku
kreasi basic. Kreasi basic itu untuk kelas 7 ya, kelas 7. Kemudian selanjutnya yang warna hijau itu ini kreasi intermediate itu untuk kelas 8 ya. Dan yang terakhir yang agak tipis ya, agak tipis itu untuk kelas 9 ya, kelas 9 kreasi advance ya. Baik, ini buku-bukunya. Silakan nanti bagi yang ingin memilikinya komunikasi dengan kami arahkan. Oh, lebih. Baik. Nah, kita akan lihat di sini. Kita mulai dari pokok bahasan dari buku kreasi basic. Ya, kreasi basic untuk kelas 7 SMP ini diselesaikan selama 8 bulan efektif, 32 kali pertemuan. Ya, sudah jelaskan tadi ya, karena ingat ada namanya evaluasi, ada libur, ada kegiatan-kegiatan outdoor ya. Kemudian selanjutnya dalam kreasi basic yang pertama itu ya, ilmu yang dirindukan. Jadi kami sampaikan kembali bahwa judul-judul bab dan judul-judul submateri itu atau pokok bahasan itu kita menggunakan bahasa-bahasa gaul ya. Bahasa-bahasa gaul ya, tapi isi materinya adalah bahasa yang biasa ya. Tinggal kita saja yang membahasakannya. Karena khawatir kalau kita paksakan pakai bahasa-bahasa gaul itu nanti kita tidak bisa membahasakannya atau membacanya dengan baik ya, sehingga akhirnya nanti diketahui oleh peserta biaya kita ya, sehingga bagaimana bahasanya ya. Kami punya pengalaman waktu kami punya majalah remaja namanya Gen Kahfi ya, itu untuk kalangan SMA. Nah, tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang mengkritik tentang kenapa bahasanya begini, ini kami nggak paham itu bahasa-bahasa begini. Saya bilang ya wajar kalau kita yang baca ya. Kalau dari SMA alhamdulillah mereka merasa nyaman dan merasa hidup dari majalah itu, karena seakan-akan mereka sementara berbicara dengan orang ya ketika sementara membaca itu. Kita memang hadirkan di dalamnya itu bahasa-bahasa remaja ya, bahasa-bahasa remaja seperti mungkin ya Al-Fatah dan tulisan-tulisan yang lainnya ya tentang masalah remaja. Jadi ini juga di buku ini isinya bahasa, bukan bahasa remaja aja, kalau isinya biasa saja ya, bahasa-bahasa umum. Ya tinggal kita saja yang membahasakan bagaimana menggunakan bahasa remaja itu. Hanya judulnya saja, judul bab dengan judul-judul pokok bahasannya itu, materi submaterinya kita menggunakan bahasa-bahasa gaul lah, bahasa-bahasa remaja. Baik, nah, sekarang ini bab 1 misalkan dari kreasi basic ini ilmu dan keutamaannya kita kasih judul ilmu yang dirindukan. Ya, dari bab ini kita inginkan ya, agar para remaja-remaji, Ustaz Syarif tadi ketawa-ketawa saya bilang remaja ya. Merasa remaja ya Ustaz Syarif ya. Wah, itu PWI Kendari. Baik. Jadi tujuannya penyajian materi tentang ini adalah senantiasa para remaja-remaji semangat dalam menuntut ilmu agama. Kemudian mengetahui bahwa mempelajari ilmu agama adalah hukumnya wajib. Kemudian mengetahui bahwa ilmu agama lebih utama dari ilmu lainnya dan memahami tentang keutamaan para penuntut ilmu. Kemudian mengetahui sarana dan jalan untuk mendapatkan ilmu agama. Iya. Jadi tadi tujuan instruksional ya, tujuan khusus ya. Baik. Selanjutnya pembahasan yang ada di tadi ada kelewatan ya. Satu slide tadi kelihatan tentang ilmu pendidikan itu. Aduh. Pencet lagi. Kalau pas lincah-lincah sekali. Kalau lambat sekali slide-nya. Nah, ini tadi yang kelewatan tadi. Afwan. Ya, jadi bab 1 ilmu yang dirindukan itu 8 kali pertemuan dihabiskan di kelas 7 SMP ya. Ya, dari kreasi basic tadi. 8 kali pertemuan dihabiskan. Kemudian pengantar kisahnya di bab ini adalah tentang kisah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dalam menuntut ilmu. Ya. Materinya di sini lihat, ya. Tuntunan menuntut ilmu kita kasih judul segalanya butuh ilmu. Pengertian dan makna ilmu kita juga beri judul berkenalan dengan ilmu. Kewajiban dan syarat menuntut ilmu, ngapain belajar ilmu agama, keutamaan dan fungsi ilmu, keren menjadi penuntut ilmu, cara menguasai ilmu dan sarana mendapatkannya, jangan salah alamat, teladan dalam menuntut ilmu, ngintip orang hebat. Ya, ini judul-judulnya. Baik, mungkin tadi sudah jelaskan.
Kemudian bab 2 yang ada di kelas basic kelas 7 itu akhlak remaja muslim yang kita kasih judul Gaul Islami. Ini dihabiskan 7 kali pertemuan. Iya, kelas 7 SMP. Sebagai pengantar kisah dalam bab ini adalah yang kita angkat kisah kemuliaan akhlak dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, materinya adalah pengertian akhlak, beginilah seharusnya, keutamaan memiliki akhlak mulia, nampak indah terlihat, akhlak kepada orang tua, bangga jadi anak abi dan umi, akhlak kepada guru, terima kasih guru, akhlak kepada orang yang lebih tua, salam dan hormat, akhlak kepada teman, sobat setia, adab ketika makan dan minum, ketika lapar dan haus, adab buang hajat, sudah tak tahan, adab tidur, mimpi yang indah. Ya, ini materi-materi yang dibahas pada bab 2 Gaul Islami atau akhlak remaja muslim. Tujuannya adalah, ya tujuan khususnya ya, agar remaja-remaja mengetahui makna dan keutamaan akhlak yang baik. Mengetahui akhlak kepada orang tua, guru dan yang lebih tua, mengetahui bagaimana akhlak terhadap temannya, mengetahui adab buang hajat, adab makan dan minum, kemudian mengetahui adab-adab tidur. Ya. Selanjutnya yang ketiga, dalam kreasi basic kelas 7 yang diajarkan adalah tentang akidah shahihah yang kita berikan judul iman di dadaku. Ini 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan, pengantar kisahnya untuk bab ini adalah kisah manisnya iman sahabat Abdullah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, materinya konsep dasar akidah, pengertian akidah, arti sebuah kepercayaan, pentingnya belajar akidah, yakinkan dirimu, kedudukan akidah dalam Islam, the power of akidah, dan pembagian akidah tauhid, keyakinan yang harus melekat. Ya. Kemudian selanjutnya tujuan penyajian materi dari iman di dadaku atau akidah shahihah adalah agar para remaji mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya dan menjadikannya sebagai tujuan. Kemudian mampu mengimplementasikannya tauhid tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kemudian bab keempat ya, yang terakhir ya, sempurnakan dirimu. Ya, ini bab masalah ibadah, kita kasih dulu sempurnakan dirimu. Ini 9 kali pertemuan. Ya, 9 kali pertemuan, pembahasan kisah atau pengantar kisahnya dalam bab ini adalah kisah ahli ibadah sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya, materinya, pokok bahasannya, tohara bersuci, wudu, wajah yang penuh cahaya, ini pengertian dan tata cara wudu, kemudian tayamum, debu yang suci, pengertian media yang dipakai dan tata cara tayamum, kemudian mandi janabah, bersihkan dirimu. Ini banyak pembahasannya di dalamnya. Ya. Penyajian materi ini bertujuan yang pertama agar para remaja-remaji mengetahui ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Kemudian mampu memahami tata cara dan macam-macam taharah seperti berwudu, tayamum, dan mandi janabah. Nah, inilah hafalan yang ada di kreasi basic di kelas 7 yang harus diselesaikan. Untuk surat-surat pendeknya ada 4. Ya, ingat gini ya, 4 surat saja diselesaikan selama 32 kali pertemuan, atau bisa dibagi 2 ya, karena memang selang-seling hafalannya 16 kali pertemuan. Ya, 16 kali pertemuan berarti kita lihat di situ 4 surat. Ya, 4 surat diselesaikan. Nah, sekali lagi kami sampaikan kalau di sekolah-sekolah wahda yang sudah memang menghafal juz 30, ya silakan diberikan ya, antum yang tentukan surat apa saja yang harus dihafal, tapi ya yang 4 ini wajib diperdengarkan dulu. Yang 4 ini wajib disetorkan dulu. At-Tariq, Al-Buruj, Al-Insyiqaq dalam ini tetap wajib disetorkan dulu sebagai bentuk murajaah mereka yang mereka sudah hafal. Selanjutnya nanti silakan murabiyah kalau misalkan masih yang mau memberikan tugas hafalan surat ini, tentukan surat apa lagi. Kalau misalkan sudah hafal semua nih Ustaz, karena di sekolah kita memang sudah ditekankan ini, mungkin bisa dikonsentrasikan di hadis saja. 11 hadis ini bisa diselesaikan. Ya, jadi setiap pertemuan atau kasih kesempatan ya sekali menghafal setor hafalan, sekali tidak, sekali menghafal, jadi 2 kali hafalan, 2 kali tidak ada setoran. Kalau hafalan surat pendeknya ditiadakan karena menganggap sudah hafal semuanya. Ya. Materi hadis ini ya nanti insya Allah kami share juga sudah di PAR. Ya. Tes. Nah, Ustaz Ilyas. Oke, enggak, lanjut. Oh, lanjut. Bicara sama baik. Orang rumahnya. Jadi 11 hadis ya nanti kami share di grup ya, insya Allah ini ada 30 hadis yang sudah disusun oleh tim LPPR yang akan dihafalkan oleh para peserta tarbiyah remaja.
Nah, kegiatan penunjang dan ekstra ini nanti kami jelaskan ya di akhir karena sama semuanya, baik yang basic kelas 7, intermediate kelas 8 dan advance kelas 9. Sekarang kita masuk di kalau ada gambarnya kan berat ya. Kreasi intermediate kelas 8 SMP sama masih 8 bulan efektif dan 32 kali pertemuan. Ya, dihabiskan. Baik. Jadi yang ada di kreasi intermediate atau kelas 8 ini bab yang pertama itu tentang iman di dadaku. Jadi ini akidah shahihah lanjutan dari bab ketiga kreasi basic. Nah, ini salah satu di antara bab yang berlanjut. Ya. Ini 3 kali pertemuan juga dihabiskan seperti sebelumnya. Kisahnya juga sama ya tentang manisnya iman sahabat Abdullah bin Hudafa radhiyallahu an. Kemudian materinya untuk akidah saya di kelas 8 ini yaitu tentang syirik ya, tidak menyekutukan Allah, ya pengertian jenis syirik, cara membentengi diri dari syirik. Tujuan penyajian materi agar remaja-remaji mengetahui bahaya syirik, mengenal dan menjauhi jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari kesyirikan. Ya, kemudian selanjutnya bab kedua di kreasi intermediate kelas 8 ini tentang ibadah, sempurnakan dirimu, dan ini juga lanjutan dari kreasi basic. Ya, waktu di kreasi basic di kelas 7 dia ada di bab keempat ya. Ini dihabiskan 7 kali pertemuan, kisahnya diangkat masih kisah yang sama, kisah ahli ibadah sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Kemudian materi tentang salat. Ya, amalan luar biasa, pengertian syarat rukun dan tata cara salat. Nanti lihat di GBPP yang kami susun itu, ya di situ selain materi yang diberikan ada juga pertemuan prakteknya. Ya, ada pertemuan prakteknya nanti ya. Kita lihat nanti di GBPP, selain materi teori ada juga materi prakteknya sama dengan toharat tadi. Ya tentang wudu, tayamum ya. Tujuan penyajian materi, para remaja-remaji mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan baik dan sesuai syariat, dengan syariat seperti ibadah sholat ya. Kemudian selanjutnya untuk bab ketiga, nah ini materi baru yang ada di kreasi intermediate di kelas 8, tidak didapatkan di kelas 7, tidak ada di kreasi basic, yaitu Rasulullah SAW sebaik-baik idola yang kita kasih judul di sini, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kisah yang diangkat adalah kisah kecintaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Materinya di dalam pembahasan ini, yang pertama adalah pengertian idola, mengintip makna idola. Kemudian fenomena salah memilih idola di kalangan remaja. Idola kamu siapa sih? Ya, bahaya salah memilih idola, ngumpul bareng idola di dunia dan akhirat. Kemudian keutamaan mengidolakan dan mencintai Rasulullah, mengenal idola terbaik sepanjang sejarah. Kemudian alasan sebab menjadikan Rasulullah sebaik-baik idola, sosok idola yang dirindukan. Ya. Tujuan materi dari tak kenal maka tak sayang Rasulullah sebaik-baik idola adalah yang pertama, agar remaja-remaji mengetahui pengertian dari idola itu, kemudian mengetahui fenomena salah memilih idola, mengetahui bahaya salah memilih idola, mengetahui konsep beridola menurut Islam, mengetahui penyebab krisis idola, mengetahui keutamaan, mengidolakan dan mencintai Rasulullah, kemudian mengetahui alasan kenapa kita harus mengidolakan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, bab keempat ini juga tidak didapat di kreasi basic, tidak didapat di kelas 7, didapat hanya di kelas 8, di intermediate. Ya, tentang berpakaian Islam. Ya, kita kasih judul nama babnya itu menjadi lebih indah dan anggun. Ini 5 kali pertemuan. Kisah yang diangkat adalah tentang sahabiah Ummu Zufar Al-Habasyah demi meraih surga. Ya. Materinya, ya mohon maaf, ini belum sempat dibahasakan bahasa gaul ya. Kemudian fungsi dan adab berpakaian dalam Islam, isinya fungsi pakaian, ada berpakaian khusus laki-laki, ada berpakaian khusus perempuan. Ya, kalau di GBP itu sudah ada bahasa-bahasa gaulnya ya, di sini belum sempat dituliskan. Kemudian hikmah dalam berpakaian Islami. Ya. Tujuan penyajian materi agar remaja-remaji memahami fungsi dari adanya pakaian, kemudian mengetahui adab berpakaian dalam Islam, kemudian memahami hikmah dari pakaian yang Islami. Ya. Baik, adapun hafalannya di kreasi intermediate atau kelas 8 ini ada 3 surat-surat pendek, ada 11 hadis, sama 11 hadis dengan sebelumnya, cuma hadis yang berbeda ya. 3 surat pendek ini Al-Infitar, At-Takwir dan Abasah.
Ya, ini yang harus diselesaikan di kreasi intermediate kelas 8. Ya. Kemudian hafal hadisnya ada 11. Ini lanjutannya. Jadi di buku yang kita susun ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 hadis. Ikuti urutan di situ. Ya, ikuti urutan. Ya, misalkan hadis ke 12 sampai hadis ke 22. Sebelumnya hadis 1 sampai hadis 11. Ya, di sini lihat ada judul-judul hadisnya ya. Memakai sandal, larangan berjalan dengan satu sandal, larangan isbal, adab makan dan minum, dan seterusnya. Ya, baik. Kegiatan penunjang Isra insya Allah kita akan jelaskan di akhir. Kita masuk di yang terakhir, kreasi advance kelas 9. Nah, ini hanya 7 bulan efektif, 22 kali pertemuan. Kenapa? Karena ya sudah banyak waktu untuk digunakan untuk biasanya ada simulasi. Ya, kemudian mereka juga lebih duluan selesai ya untuk pelaksanaan ujian akhir. Ya, makanya hanya 7 bulan saja ya. Dan 22 kali pertemuan. Yang pertama dibahas adalah akidah shahihah, iman di dadaku. Nah, jadi di kreasi basic kelas 7, intermediate kelas 8, sampai kelas 9 di advance ini masih dibahas tentang akidah shahihah, iman di dadaku. Nah, ini lanjutan bab ketiga kreasi basic dan bab 1 kreasi intermediate. Ya, di sini juga bab pertama. Kisah yang dibahas masih sama dan materinya adalah rukun iman. 6 rukun iman. Ya, iman kepada Allah, Allah Tuhanku. Iman kepada malaikat, mengenal makhluk Allah yang paling taat. Iman kepada kitab, ya ini kitabku, mana kitabmu. Iman kepada Rasul, Rasul manusia luar biasa. Iman kepada hari akhir, kiamat sudah dekat. Kemudian iman kepada takdir Allah, nasib memang nasib. Ya, tujuan penyajian materinya, para remaja-remaji mampu memahami dan mendalami isi dari rukun-rukun iman. Selanjutnya, bab kedua di kreasi advance yang kelas 9 tentang ibadah, kita kasih sempurnakan dirimu. Ini juga masih berlanjut ya dari kelas 7, 8, 9 dapat ya. Kalau di kreasi basic kelas 7 di bab 4, kalau di kreasi intermediate kelas 8 di bab kedua. Pembahasan kisahnya masih sama, materinya adalah lanjutan dari rukun Islam ya. Puasa tahan dulu bro ya. Zakat indahnya berbagi. Haji dan umrah nikmat dekat Ka'bah. Tujuan penyajian materi mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan baik dan sesuai syariat Islam seperti ibadah puasa, zakat, dan ibadah haji. Baik. Kemudian yang ketiga ini juga materi yang hanya didapat di sini. Di kreasi basic kelas 7, intermediate kelas 8 tidak ada. Hanya didapatkan di kelas 9 di kreasi advance tentang problematika remaja. Kita berikan judul masalah buat lo. Ya. Kisah yang dibahas di sini adalah masuk Islamnya sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Materinya adalah yang pertama pengertian problematika masalah yang mendera, kemudian gambaran kondisi umat pada masa dulu salaful ummah atau idealita ummah, kita kasih judul mengingat masa lalu. Kemudian yang ketiga gambaran kondisi umat pada masa kini realita umat, kita kasih judul ada apa dengan hari ini. Kemudian berbagai penyimpangan remaja Islam masa kini, kita kasih judul apa kata dunia. Kemudian sebab-sebab timbulnya problematika remaja, kita kasih judul luka yang mendalam. Kemudian yang terakhir solusi mengatasi problematika remaja, kita kasih judul jalan penuh nikmat. Ya. Jadi ini 4 kali pertemuan ya diselesaikan. Tujuannya adalah penyampaian problematika remaja ini agar remaja-remaji mengetahui kondisi umat Islam pada masa lalu, mengetahui kondisi umat Islam pada masa kini, mengetahui keadaan remaja Islam masa kini, kemudian mengetahui sebab-sebab problematika remaja, dan kemudian mengetahui solusi mengatasi problematika remaja. Hafalannya ada 2 surat pendek dan ada 8 hadis. Ini tadi 11 di kreasi basic, 11 di kreasi intermediate jadi 22, kemudian 8 hadis di advance kelas 3 ini jadi memang 30 hadis yang diharapkan diselesaikan selama mengikuti tarbiyah kreasi ini. Ya. Baik. Kemudian ya kita akan bahas ini di kreasi basic kelas 7, kreasi intermediate kelas 8, kreasi advance kelas 9. Ya, ada namanya penunjang dan ekstra. Walaupun di awal tadi sudah kami jelaskan, tidak mengapa. Jadi penunjang sekali lagi yang dimaksud penunjang ini adalah bisa masuk ketika pembinaan itu sementara berlangsung. Ya.
Tapi ada yang memang sudah punya jadwal khusus, ada yang tidak. Ya, seperti pembacaan kisah, pemberian games, dan latihan kultum. Ini maksudnya latihan kultum adalah pembacaan ringkasan materi. Ini memang sudah ada waktu khusus tadi ya, yang kita jelaskan di panduan pelaksanaan. Sedangkan belajar bahasa Arab ringan, belajar khot, kaligrafi, ini sesekali saja dihadirkan untuk selingan-selingan dalam pembinaan kita. Ya, misalkan, baik para sahabat sekalian, anak-anakku atau para remaja sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kakak atau ustadz yang membawa ya, contoh bentuk kaligrafi ya, yang akan ustadz ajarkan bagaimana cara membuatnya, misalkan dari daun, ya, misalkan dari apalagi apa namanya aluminium atau dengan bubuk-bubuk ya. Kalau misalkan Anda punya keahlian seperti itu, atau misalkan baik ya, misalkan Ustadz ada ini tampilkan 5 mufrodat kosakata bahasa Arab ya, mudah-mudahan bisa digunakan setiap hari, misalkan syukron, afwan, ahlan wasalan, ya misalkan min fadli, ayu khidmah, ya untuk jadikan bahasa yang biasa dipakai ketika kita memberikan pembinaan. Nah, ini tapi yang 2 ini, yang nomor 4, nomor 5 sesekali saja, tidak harus setiap pertemuan itu dihadirkan, kecuali yang 3 tadi memang sudah ada jadwal khusus. Kemudian yang ekstra, ya ini juga sudah kami jelaskan tadi, ini anak-anak remaja yang kita tangani. Mereka butuh gerak. Mereka selalu ingin berbuat sesuatu. Ya, sehingga kita bisa arahkan dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, dibingkai dengan kegiatan-kegiatan ekstra ini. Kita sendirilah yang programkan. Ya, kapan, berapa kali pertemuan baru mabit, berapa kali pertemuan baru rihlah, ya berapa kali pertemuan baru ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang mungkin kayak bakso sih insidental ya, ketika ada musibah dan kita mampu untuk memberikan sumbangsi ya bisa dilaksanakan ya sesuai dengan keadaan saja ya. Pengembangan bakat dan prakarya khusus misalkan kalau yang binaan ikhwah ya, nanti diingatkan terus ya untuk bisa mengikuti kegiatannya LPPAR, DPP, dan kalau bisa yang sudah ada LPPR-nya, DPW, DPD ya mengadakan juga seperti ini ya, mengadakan seperti ini, ada namanya pengembangan bakat ya, dan menghasilkan karya-karya tertentu. Jadi dipandu oleh mentor atau pembimbing yang lihai dan paham tentang masalah itu. Baik. Sebagai penutup, kita berharap kita mampu sebagai seorang murabi, murabiyah, kreasi memiliki pangkat bintang 5. Kalau jenderal bintangnya berapa? Ustaz Ilyas, kalau jenderal bintang 4 ya. Kalau bintang 7 apa Ustaz? Joker. Obat sakit kepala, buyar ya. Nah, ini bintang 5 saja. Ya, bintang 5. Ya, kita berharap kita adalah seorang murabi-murabiyah yang senantiasa dicintai oleh para binaan kita. Kita juga sebagai orang yang selalu dipercaya, mereka disegani, diikuti, dan dikenang. Ya, nah, inilah yang harus kita tempuh. Kita menjadi seorang murabi-murabiyah yang dicintai karena kita selalu memiliki perhatian yang tulus kepada mereka dalam pembinaan itu. Ya, kemudian dipercaya karena terus kita membantu mereka dengan ikhlas. Ya, termasuk ketika kita membantu memberikan solusi terhadap curhatan-curhatan mereka yang hanya kita ya dengan mereka yang tahu ya, intinya kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita jaga hal tersebut atau yang lainnya. Kemudian disegani karena ada keseriusan tersendiri dalam diri kita untuk membina mereka sampai kemudian berujung pada sesuatu yang betul-betul kita harapkan mereka menjadi kader yang terbaik ya, yang bisa melanjutkan estafet perjuangan kita ini. Kemudian kita diikuti karena terus kita menjadi pribadi teladan bagi mereka yang menunjukkan dari mulai hal ucapan, ya kemudian perbuatan, secara fisik yang tertampak, ya pakaian kita dan lain sebagainya. Ya maka ini adalah sesuatu yang harus kita terus tampilkan di hadapan mereka. Ya kemudian selanjutnya dikenang. Ya kenapa? Dikenang karena kita terus bersungguh-sungguh dalam memberikan pembinaan dan berjasa, dalam arti di sini berjasa bukan karena kita ingin ya dihargai ya, tapi memang kita selain sungguh-sungguh dalam memberikan pembinaan ya, kita juga terus ya ada pendekatan dengan mereka, ada keakraban dengan mereka, dan kita selalu menjadi teman terbaik bagi mereka. Maka insya Allah
Ya, kita akan selalu dikenang dan dirindukan oleh mereka. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita semua adalah para murabbi-murabbiah yang memiliki pangkat bintang 5 ini, insyaallah. Dan yang paling terakhir kami titipkan para remaja-remaja generasi pelanjut pejuang dakwah ilmu ini kepada kalian, para murabbi, murabbiah. Kami yakin bahwa kalianlah para pejuang sejati yang selalu siap berkorban, baik ilmu, tenaga, pikiran, waktu, harta, dan bahkan jiwa sekalipun. Kami yakin kalianlah yang selalu siap menerima dalam setiap risiko perjuangan yang mulia ini. Kami yakin kalian yang senantiasa sabar, ulet, telaten, kreatif, dan pandai. Kami yakin kalian adalah manusia terbaik. Sebagai orang-orang senantiasa memberikan manfaat kepada sama umat manusia. Khairun nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, akhirat kelak berupa surga yang penuh kenikmatan dan dalamnya yang seluas langit dan bumi. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي